Tadinya aku berpikir, tinggal beberapa hari lagi, aku bisa mendapatkan penghargaan untuk karyawan senior teladan, penghargaan kontribusi seumur hidup sebesar FIFA 100.000 yuan. Setelah bekerja keras bertahun-tahun, aku ingin menggunakan uang ini dan rumah lama kami untuk membelikan rumah baru bagi anakku agar dia bisa menikah. Tapi tak disangka, perusahaan malah ingkar janji. Jangankan mendapatkan uang itu, sekarang aku bahkan kehilangan pekerjaanku. Sekarang, bagaimana aku harus menjelaskannya saat pulang nanti? Pak Sun, bekerjalah di grup teknologi Kang kami. Aku akan menghadiahi Anda kartu hitam Supreme senilai 10 juta. Pak Sun, bekerjalah di grup otomotif Tian kami. Aku akan menghadiahi Anda sebuah unit di Longshin Shengshi, villa paling mewah. Biarkan saya memikirkannya dulu. Ayah pasti lelah setelah seharian bekerja. Kenapa hari ini pulang cepat sekali? Oh, tadi ada rapat di kantor. Mereka sudah memberikan penghargaan kontribusi seumur hidup padamu, kan? Pak Tua, cepat keluarkan uangnya. Kita harus segera beli rumah baru biar anak-anak bisa segera menikah. Benar, Ayah. Xiaomei sudah hamil 3 bulan. Kami tidak bisa menunggu lagi. Setelah kita pindah ke rumah baru yang lebih besar, kita semua akan tinggal bersama di sana. Kami akan merawat dan berbakti padamu. Betul, Ayah. Nanti Ayah dan Ibu tinggal menikmati masa tua dengan tenang. How? Tentang rumah baru kita. Danding, bisakah kita tunda sebentar, baru beli nanti? Kenapa, Ayah? Bukankah kita sudah sepakat sejak lama? Apa? Kamu dipecat? Apa kamu tahu, orang tua Xiaomei, susah payah mereka, akhirnya setuju menikahkan putrinya denganku, tapi kamu malah kehilangan pekerjaan di saat seperti ini. Tanpa uang itu, bagaimana aku bisa melangsungkan pernikahan? Apakah kamu sengaja membuatku susah? Hah? Cao Hao, kamu, ada apa denganmu? Meskipun biasanya kamu agak malas dan suka makan enak, tapi setidaknya kamu masih berbakti. Bagaimana bisa hari ini kamu mengatakan kata-kata yang sangat kurang ajar seperti itu? Lihat apa? Kamu kan bukan ayah kandungku. Ayah kandungku masih berharap aku berbakti padamu? Memangnya kamu pikir aku akan merawatmu di hari tuamu? Benar. Aku memang bukan ayah kandungmu. Tapi jangan lupa, akulah yang membesarkanmu sampai sebesar ini. Feng Qin sangat malang. Suaminya meninggal, dia sendiri. Membawa anak sekecil ini, hidupnya luntang-lantung. Tanpa tahu, besok bisa makan atau tidak. Jika kamu merasa cocok hidup bersamanya, terimalah mereka. Setidaknya, kelak ibu dan anak itu bisa punya tempat bernaung. Terima kasih. Kalau begitu, tinggallah di sini. Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tidak kusangka. Aku malah memelihara serigala tak tahu balas budi. Anak tidak berbakti sepertimu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan istri, itu adalah karmamu. Orang tua ini, beraninya kamu menyumpahiku tidak bisa dapat istri. Rasakan baktiku padamu hari ini. Kuhajar kamu sampai mati. Aduh, nak, jangan lakukan ini. Aduh, nak, jangan dipukul lagi. Bagaimanapun juga, dia itu ayahmu. Dia punya penyakit darah tinggi. Apa kamu mau melihatnya mati karena serangan jantung, baru kamu merasa senang? Changqing, jangan emosi. Mari ku bantu kembali ke kamar. Ayo duduk dulu. Sudahlah, jangan marah pada anakmu. Entah kesurupan apa dia hari ini. Minum obatnya dulu ya. Kacamata, tidurlah dulu sebentar. Aku akan keluar untuk memarahinya. Nanti biar dia datang meminta maaf padamu. Ibu,
Kenapa ibu menyeretku ke sini? Aku juga tidak takut pada Pak Tua Bangka itu. Sudahlah, pelankan suaramu. Dia baru tidur setelah minum obat. Jangan sampai dia terbangun. San Hao, biar ku beritahu ya. Jangan harap bisa menikahiku kalau tidak ada rumah baru. Jangan harap aku mau tinggal di rumah butut ini. Lebih baik aku gugurkan saja kandungan ini. Aduh, menantuku sayang. Kamu jangan sampai emosi. Biarpun orang lain menderita, aku tidak akan membiarkanmu dan anakku menderita. Benar, menantuku. Kamu kan sedang mengandung cucu pertamaku. Aku sudah menantikan hari ini selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, jangan sampai melukai cucu pertamaku. Tapi Pak Tua itu tidak punya uang. Lalu kita pakai apa untuk membeli rumah? Sekarang, kamu belum bisa ribut terang-terangan dengannya. Aku sudah melayaninya selama bertahun-tahun. Demi mencegahnya memiliki keturunan, aku terus memberinya obat pelemah sperma. Kalau sekarang, kita tidak memaksanya membelikanmu rumah, bukankah usahaku selama ini akan sia-sia? Obat pelemah sperma? Ibu melakukan ini agar dia tidak punya keturunan. Kalau aku tidak membuatnya mandul, semua uang dan rumahnya bisa menjadi milikmu dan Xiao Mei. Aduh, ibu baik sekali kepadaku. Obat pelemah sperma ini, apakah si tua Bangka itu masih meminumnya? Apa tidak akan ketahuan? Aku mencampurkan obat itu ke dalam obat herbal penurun darah tingginya. Dia sudah meminumnya selama 20 tahun. Ayo, minum ini juga. Aku kan sudah rutin minum obat medis. Tidak usah minum obat herbal ini lagi. Kombinasi obat herbal dan medis justru lebih manjur. Aku melakukan ini demi kesehatan tubuhmu. Ayo, minumlah. Habiskan semuanya. Pantas saja setiap kali kamu selalu mengawasiku, memastikan aku meminum obat itu tanpa tersisa setetes pun. Bodohnya, diriku mengira bahwa kamu benar-benar peduli padaku. Setelah meminumnya sekian lama, dia pasti sudah mandul sejak lama kan? Lagi pula, aku tidak pernah berhenti memberikannya, hanya untuk berjaga-jaga. Bu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu bujuk dia agar menjual rumah ini dan menukarnya dengan rumah baru. Kalau uangnya kurang, biarkan dia meminjam dari rentenir. Rumah itu harus atas namamu. Lalu aku akan mencari kesempatan untuk menceraikannya. Biarkan dia yang membayar sendiri utang itu. Ibu memang luar biasa hebat. Terus-menerus mencekokiku obat pelemah sperma agar aku tidak punya keturunan. Aku telah meminumnya selama 20 tahun. Bodoh sekali diriku. Mulai sekarang, Cenai, jangan pernah bermimpi bisa mengambil sepeser uang pun dariku. Cepatlah. Ayo pergi beli rumah. Cepat. Ya, waktunya minum obat. Ya, soal kejadian hari ini, aku yang salah. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Minumlah obat ini. Ya, ayah. Kesehatan ayah yang paling utama. Lihatlah betapa berbaktinya anak ini. Dia sengaja membawakan obat untukmu. Jangan marah padanya lagi. Ayah, baru saja pihak penjualan Longxin Shengshi meneleponku lagi. Katanya, rumah itu sangat laris manis. Dia menyuruhku segera datang untuk menandatangani kontrak. Kebetulan sore ini, ayah juga sedang senggang kan? Ayo, minumlah obat ini. Setelah meminumnya, kita pergi bersama-sama. Ayo. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Anak ini sudah mengakui kesalahannya. Sebagai orang tua, masih mau perhitungan dengan anak sendiri. Yang dikatakan putra kita benar, masalah beli rumah tidak boleh ditunda. Xiao Mei, bantu ayahmu bersiap-siap dan ganti pakaiannya. Nanti kita pergi melihat rumah bersama. Baik, Bu. Baik. Ayah, pakailah kacamata ini. Ayah, masalah hari ini adalah salahku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ayah, cepatlah. Berdiri. Pak Tian, kantor penjualan Longxin Shengxi, menelepon dan mengabarkan bahwa Sun Changqing membawa keluarganya pergi untuk memilih rumah. Menurut Anda, apakah dia bersiap untuk bergabung dengan grup Tian kita? Apa? Hahaha. Bagus sekali. Cepat, siapkan kontrak kerja dan rumah mewah kelas atas. Kita pergi sekarang untuk menyambut Master Sun bergabung. Bahkan, ada yang melihat Sun Changqing pergi ke kantor penjualan Longxin Shengxi. Menurut Anda,
Apakah dia akan? Gawat, segera transfer ke kartu hitam tertinggi itu sebesar 10 juta lagi. Bawa kontraknya, kita harus tiba di sana sebelum terlambat. Pak Sun tiba sebelum penandatanganan kontrak. Ibu, Xiao Mei, Bahkan jika hari ini aku dipukuli sampai mati, aku tidak akan membeli rumah ini. Besan, belum tentu putriku akan menikah dengannya. Setelah rumah pernikahan dibeli, baru kita bersikap seakrab ini. Liu Yue, kenapa kamu juga datang? aku yang menyuruh ibuku datang. Membeli rumah adalah urusan besar, jadi aku memintanya datang untuk membantu memberi saran. Benar sekali. Putriku akan membeli rumah pernikahan. Aku takut kalian punya selera yang buruk. Makanya, aku datang untuk ikut memeriksa. Oh ya, kontrak pembelian rumah ini diberikan oleh agen penjualan padaku. Sudah kuperiksa, tidak ada masalah. memang Besan yang paling teliti? Rumah di Longsen Shengxi ini sama sekali tidak murah. Kalian yakin ingin membeli di sini? Tentu saja beli di sini. Ibu jangan khawatir. Kak Hao adalah karyawan Grup Tian. Dia membeli rumah di area perumahan baru Grup Tian, sehingga mendapat subsidi karyawan. Ayah Sun Hao, ku dengar kamu dipecat oleh perusahaan. Kedepannya, uang pensiun kalian berdua harus diserahkan kepada Xiao Mei. Kalau tidak, setelah dia menikah nanti, tekanannya akan sangat besar. Benar. Pemikiran Besan memang sangat matang. Apakah aku dipecat atau tidak? Dan apakah aku akan memberi mereka uang pensiun? Itu semua urusan keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Hei ayah, bagaimana bisa ayah bicara seperti itu pada ibu mertua? Ayah menyinggung ibu mertua seperti ini. Apa ayah tidak ingin aku menikah? Aduh, Pak. Kamu kan sebentar lagi mau jadi kakek. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Tanda tangani saja kontraknya. Apa kamu tega melihat anakmu melajang seumur hidup? Jangan pikir aku tidak tahu. Apa rencana kalian? Jika aku menandatangani kontrak ini dan kehilangan rumah ini, kalian pasti akan langsung mengusirku dari rumah. Kalian masih ingin aku berkorban demi parasit tidak tahu diuntung seperti kalian? Jangan harap. Apa yang kamu lakukan? Siapa juga yang mau mengusirmu? Dasar tua bangka, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Mei sedang hamil. Dia mengandung cucumu. Bukankah kami cuma minta rumah untuk pernikahan? Kita ini keluarga. Apa perlu bersikap sepelit ini? Keluarga? Keluarga yang kamu maksud adalah mereka yang mencekokiku. Obat pelemah sperma selama 2 tahun. Dan keluarga yang ingin menipu demi merebut rumahku. Kamu... Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Changqing, aku sudah bersusah payah merawatmu selama 20 tahun. Bukannya berterima kasih, kamu malah memfitnahku seperti ini. Jika hari ini kamu tidak menjelaskannya, aku akan menabrakkan diri sampai mati di sini demi membuktikan kesucianku. Ibuku sudah menemanimu selama 20 tahun lebih. Sekarang, setelah kamu menganggur, kamu malah melampiaskan kemarahanmu pada ibuku. Apa kamu baru akan puas setelah membuat ibuku mati? Dia sendiri yang menganggur, malah melampiaskan kemarahannya pada keluarga. Belum pernah aku melihat orang sekasar ini. Aku tahu, Anda memandang rendah saya karena hamil sebelum menikah. Paling-paling, aku gugurkan saja anak ini. Aku juga tidak usah beli rumah ini. Asalkan keluarga kalian bisa hidup rukun, itu sudah cukup. Sun Changqing, seumur hidupku, belum pernah kulihat orang tua yang tidak tahu diri sepertimu. Bukankah anak-anak hanya ingin beli rumah untuk menikah? Bukan saja kamu sangat pelit, tapi malah balik menuduh. Coba dengar apa yang kamu katakan di depan anak-anak. Soal obat pelemah sperma segala. Apa kamu tidak malu? Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Hanya demi tidak membelikan rumah untuk putranya. Kamu bahkan sanggup mengatakan hal seperti itu. Kalian? Kalau kamu tidak mau beli rumah, apa uangnya mau kamu simpan untuk beli peti mati? Kamu cuma punya satu anak laki-laki ini. Kalau kamu belikan dia rumah untuk menikah, dia pasti akan mengingat kebaikanmu. Tapi kalau kamu tidak membelikannya rumah, nanti di masa depan, siapa yang akan merawatmu dan mengurus pemakamanmu? Siapapun yang mau beli rumah ini, silakan beli. Kalau kamu begitu menyayangi putrimu, beli saja sendiri. Kamu, aduh. Besan, jangan marah dulu. Suamiku ini, dia baru saja kehilangan pekerjaannya, makanya suasana hatinya sedang buruk. Hari ini, kami pasti akan membeli rumah ini. Aduh, ayah, jangan marah lagi. Hari ini kita ke sini untuk beli rumah, bukan untuk bertengkar.
Lihatlah, banyak orang yang sedang melihat kita. Aduh, aduh. Tolong, orang tua ini memukul wanita hamil. Duh, lihatlah kalian semua. Ayah, kalaupun tidak mau membelikanku rumah, tidak seharusnya kamu memukulku. Aku sedang mengandung anak kandung Sun Hao. Mana ada kakek yang tega mencelakai cucu kandungnya sendiri? Wanita hamil pun kamu pukul. Kamu ini manusia bukan sih? Memang dasar. Pak tua sialan berani-beraninya mencelakai anakku. Karena hari ini kamu bersikap begitu kejam, jangan salahkan aku. Kamu harus menandatangani kontrak ini. Harus ditandatangani. Kalian bersekongkol menjual propertiku, lalu uangnya dipakai agar kalian pasangan suami istri ini bisa membeli rumah baru yang lebih besar? Biar ku beritahu ya, aku tidak akan pernah menandatangani kontrak ini. Kalau mau beli rumah, minta saja pada ibumu yang murahan itu. Pak tua sialan, sekarang kamu sudah menganggur. Nanti kamu harus bergantung padaku untuk membiayaimu. Di rumah ini, mulai sekarang aku yang berkuasa, Kipan. Hari ini kamu harus membeli rumah ini. Hari ini kamu harus mengeluarkan uangnya. Lepaskan aku! Bagaimana bisa kamu memukul orang tua? Kamu sungguh keterlaluan. Apa urusanmu? Ini urusan keluarga kami. Ku bilang, jangan ikut campur, biar tidak cari masalah sendiri. Nak, bagus. Hajar saja. Ambil kesempatan hari ini untuk memberi pelajaran pada Pak Tua ini. Kalau dia tidak mau tanda tangan, pegang tangannya dan paksa dia tanda tangan. Ayah, jangan salahkan Kak Hao. Kalau dia marah, coba lihat ayah orang lain, mobil, rumah, dan uang, semuanya sudah disiapkan dengan matang. Sedangkan Kak Hao, kamu baru disuruh beli satu rumah saja, tapi tidak mau keluar uang sepeser pun. Menurutku, cepat kumpulkan uang dulu. Tukar saja rumah itu. Kalau begitu, Kak Hao kami masih bisa memaafkanmu. Kukatakan sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya. Tidak mungkin. Jadi kamu merasa sudah dikasih muka ya? Sudah kehilangan pekerjaan. Masih berani di depan aku dan anakku. Pamer dan sok berkuasa. Aku beritahu ya. Kalau hari ini kamu tidak belikan rumah untuk anakku, kamu tunggu saja di sini. Ngapain pura-pura? Sun Hao, aku ini masih ayahmu. Lihat, dia sampai susah bernapas. Kenapa kamu masih menendangnya? Iya, cepat bawa dia ke rumah sakit. Ini bukan main-main. Minggir, ini urusan keluarga kami. Ada urusan apa dengan kamu? Kalau begitu, tanda tangani kontraknya dan beli rumahnya. Pak Tua, sekarang kerja pun sudah tidak punya. Kedepannya, kamu juga harus bergantung pada Kak Hao untuk hidup. Kusarankan, cepat beli rumahnya. Lalu, minta maaf padaku dan Kak Hao. Nanti dia yang akan menafkahimu. Xiaomei, benar. Sekarang kamu. Hanya pengangguran. Ku terakhir kali tanya kamu. Beli atau tidak? Suruh aku beli rumah? Mimpi. Kamu kira aku nggak bisa ngapa-ngapain padamu ya? Berhenti. Bukankah ini bos besar dari grup Tian? Kalian siapa? Berani-beraninya memukul anakku. Bu, beliau bos besar di perusahaan kami, Pak Tian. Aduh, Nak, kenapa dari tadi nggak bilang? Pak Tian, anak saya kerja di bawah Bapak. Tolong dibimbing dan diberi kesempatan lebih, Pak. Beri kami kesempatan. Bagaimana Anda bisa ke sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Menantuku, ini adalah bos besar grup Tian. Ya, dulu kamu bilang padaku, kalau kamu bekerja di grup Tian, kupikir kamu hanya karyawan biasa. Tak disangka pengaruhmu begitu besar. Bahkan untuk beli rumah saja, bos besar sampai ikut datang ke sini. Minta bos besar beri diskon 50% untukmu. Aduh, atau sekalian saja, minta dia memberikan 1 unit gratis. Pak Tian, hari ini saya datang untuk membeli rumah. Saya tidak berani mengganggu Anda. Membeli rumah? Ya, hari ini, uang untuk membeli rumah bisa kamu hemat. 因为像你这种yang hanya peduli membeli rumah untuk diri sendiri dan menindas ayahmu yang sudah tua, tidak layak tinggal di Longxin Shengshi kami.
Rumah di sini tidak akan kami jual 1 unit pun kepadamu. Pak Tian, saya rasa Anda salah paham. Kami berbeda pendapat soal membeli rumah dan sempat berselisih paham. Ini tidak ada hubungannya dengan anak kami. Lihat saja di masyarakat saat ini, orang tua mana yang tidak rela hidup hemat demi menabung dan membelikan rumah untuk anak jika dia mau dengan ikhlas membelikan rumah untuk anaknya, apa mungkin anaknya tidak akan berbakti padanya? Logika sesat. Macam apa ini? Hanya karena orang tua tidak membelikan rumah, maka anak boleh tidak berbakti? Orang yang benar-benar berbakti tidak akan meremehkan orang tua mereka yang miskin. Sedangkan bagi mereka yang tidak berbakti, diberikan semua uang pun tidak akan ada gunanya. Siapa kamu? Enak saja bicara. Seakan-akan tidak merasakan sakitnya. Anak perempuan masih muda, bajunya semua merek ternama, bukan minta dari orang tua. Kalau bukannya dari ayah gula yang ngasih. Memangnya kamu siapa? Berani ikut-ikut mengatur? Ngapain ikut campur urusan orang lain? Kamu ngomong sembarangan apa? Bos Kang kami, dengan kemampuan beliau sendiri, mendirikan grup teknologi Kang. Kalau kamu tidak tahu, tutup mulutmu. Memangnya kenapa kalau dia presiden, Kang? Jangan pamer di depan kami. Jangan mentang-mentang bos, terus merasa lebih tinggi dari orang lain. Kami juga tidak makan atau ambil apapun dari kamu. Ngapain pasang tampang begitu? Baik, kalau kalian tidak makan dan tidak ambil dari saya, itu kamu sendiri yang bilang. Kalau begitu, berikan kartu hitam Supreme itu padaku. Di kartu ini, ada 20 juta yuan. Ini untuk menggaji Sun Changqing sebagai Kepala Teknisi Perbaikan Mesin Perkakas CNC di grup teknologi Kang. Uang ini diberikan untuk Pak Sun. Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Pak Sun, kartu ini milikmu. Jangan berikan kepada siapapun. Presiden Kang, ini cuma salah paham. Tadi itu, intinya, ayah saya memang agak tidak masuk akal. Istri saya yang hamil 3 bulan, didorong sampai jatuh. Makanya, saya panik. Ingin melindungi anak saya. Jadi sempat cekcok beberapa kata dengannya. Hehehe. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, tanya saja orang-orang yang nonton. Iya, saya lihat sendiri. Orang tua ini yang lebih dulu mendorong ibu hamil itu sampai jatuh. Pak Kang, aku biasanya sangat berbakti kepada ayah. Lihatlah, baju yang dipakai ayah ini, baju bagus sekali kan? Aku yang membelikannya. Ya, iya, aku tahu hari ini ayah tidak sengaja mendorongku. Somehow hari ini memang agak lancang. Aku minta maaf kepada ayah atas namanya. Coba pikir, kita kan satu keluarga. Kalau ada masalah, kita pulang dulu. Bicarakan baik-baik di rumah, ya. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Muka asli kalian? Sudah muak aku melihatnya. Ada uang, dianggap ayah. Tak ada uang, dianggap pengemis busuk. Tanyakan pada hati nurani kalian sendiri, apakah kalian pernah, dari lubuk hati yang paling dalam, benar-benar menghormatiku? Apakah kalian pernah benar-benar menganggapku sebagai keluarga? Mulai hari ini, dan seterusnya, jangan pernah harap bisa mendapatkan sepeser uang pun dariku. Sun Changqing, apa kamu sudah gila? Sekarang, hanya ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin bercerai denganmu. Sun Changqing, apa maksudmu? Aku sudah hidup susah bersamamu selama 20 tahun. Sekarang setelah kamu punya 20 juta, kamu langsung ingin menceraikanku? Di mana hati nuranimu? Sun Changqing, kalaupun kamu tidak menginginkan istri lagi, kamu tidak bisa membuang anakmu juga, kan? Dia sendiri memang bukan anak kandungku. Dan dia juga tidak pernah menganggapku sebagai ayahnya. Bagus. Dasar kau keparat. Selama bertahun-tahun ini, kau bahkan tidak bisa punya keturunan. Dialah satu-satunya anak laki-lakimu. Ku beritahu kau, awas. Kalau sampai mati pun, tak akan ada yang mengurusmu untuk mengurus jenazahmu. Dasar binatang. Berani-beraninya kau memukulku? Sun Hao, sejak kecil sampai sekarang, aku tak pernah tega memukulmu. Tamparan ini buat menyadarkanmu. Dan semua ucapanmu barusan, ku kembalikan padamu. Dasar kau yang lupa budi demi keuntungan. Bajingan tak berperasaan dan tak tahu berterima kasih. Kalau suatu hari kau jatuh jadi pengemis di jalanan, ingat baik-baik, Zara Kumbairah itu pasti karena kau sendiri yang menanggung akibat perbuatanmu. Sun Changqing, ngapain kamu galak begitu? Mau cerai sama aku? Mimpi seumur hidup ini, aku bakal terus nempel sama kamu. Sekarang jangan mentang-mentang ada orang yang membelamu. Aku nggak percaya, pada akhirnya kamu nggak pulang. Kamu malah berani mengancamku. Pak Kang, dada saya sakit sekali. Tolong
Antar saya. Mas Celia. Rumah sakit. Waaf the Boulder. Baik, cepat. Jalankan mobil. Antar Pak Sun ke rumah sakit terbaik yang dekat sini. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien sudah lama menderita hipertensi yang parah, jadi sehari-hari kalian harus menjaga emosinya tetap stabil, jangan sampai terpancing emosi lagi. Selain itu, pasien perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Keluarga silakan urus administrasinya. Pak Tian, rapat dengan klien asing perusahaan akan segera dimulai. Perkataan dokter tadi, kamu dengar sendiri kan? Oh, dengar. Rawat ayahmu dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Iya. Mengerti. Kenapa masih melamun? Cepat uruskan prosedur rawat inap untuk ayahmu. Baik, aku pergi sekarang. Tua bangka ini, rawat inap saja menghabiskan banyak uang. Pak Sun, kartu hitam Supreme senilai 20 juta ini memang disiapkan khusus untuk Anda. Terimalah ini. Tidak. Pak Kang. Reason, bagaimanapun juga, saya tidak bisa menerima kartu ini. Pak Sun, tolong diterima saja. Mengendap-endap. Sedang apa kamu di sini? Tidak ada apa-apa. Aku paling tidak suka melihat orang yang bertingkah mencurigakan begini. Pak Sun orang yang jujur dan terhormat. Bagaimana bisa punya anak sepertimu? Pak Kang, mobilnya sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang. Baik. Jaga dirimu baik-baik. Tua bangka. Kartu apa itu? Jangan pura-pura lagi. Kartu senilai 20 juta itu. Jangan kamu ingkar lagi. Sudah kukembalikan kepada Pak Kang. Apa? Kamu pikir aku bodoh? Ada uang malah tidak mau? Bodoh sekali. Uang, tuanu juta jatuh dari langit, malah benar-benar kamu kembalikan? Jangan banyak omong. Keluarkan kartunya. Rawat inapmu ini, memangnya tidak butuh uang? Maud. Butuh uang pun, aku akan pakai uangku sendiri. Uang orang lain, jangan mengincarnya. Uang orang lain? Apa maksudmu? Bukankah itu dari Pak Kang yang diberikan untukmu? Kau rupanya tahu kalau itu untukku. Uangku, aku mau kuabakan. Itu urusanku sendiri. Tua bangka, kau. Bagaimana bisa kau bicara begitu pada ayahmu? Aduh, sayang, putramu memang seperti ini, suka asal bicara. Jangan marah padanya, ya. Mau apa kamu kesini? Khawatir kamu tidak makan dengan baik, jadi kubawakan makanan enak untukmu. Lihat ini, udang goreng minyak, ikan layur goreng garing, lalu iga asam manis, dan tahu mapo. Semua makanan kesukaanmu. Makanlah selagi hangat, jangan sampai dingin. Aku akan bawa dia keluar dan memberinya pelajaran. Ayo jalan. Kalau kamu membuatnya marah lagi, apa kamu tidak takut Pak Tian akan mempersulitmu? Biarpun aku tidak membuat si tua bangka itu marah, ibu tidak perlu bersikap sebaik itu padanya kan? Kenapa kamu bodoh sekali? Nak, si tua bangka itu, kalau tidak memakan makanan yang kubuat, bagaimana dia bisa cepat mati? Ibu menaruh racun di makanannya? Bosan hidup ya? Beraninya kau bicara begitu keras? Lalu, apa maksud ibu? Makanya, belajar yang rajin, sejak dulu. Sekarang, tekanan darah si tua bangka itu sedang tidak stabil. Beberapa hidangan yang kubawakan untuknya tadi, semuanya tinggi minyak dan lemak. Jika dia memakannya, tekanan darahnya akan melonjak. Kalaupun dia tidak mati, dia pasti akan terkena stroke atau serangan jantung. Begitu dia terbaring tak berdaya, ibu akan segera mengambil uang 20 juta itu, lalu membelikan rumah untukmu. Ibu, sejahat-jahatnya aku, tetap saja tak sejahat dirimu. Aku benar-benar buta selama 20 tahun ini memelihara 2 ekor ular berbisa seperti kalian. Sun Hao, Hao Sen Desk, Zhang Wang Qin. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian! Kenapa tidak dimakan? Aku tidak mau makan. Bawa pergi. Berani-beraninya kau bersikap begini. Zhang Fengqin, biar ku beritahu, perceraian ini sudah mutlak bagi diriku. Jika kau berani mengucap kata cerai lagi, akan kupatahkan kakimu. Perceraian ini pasti akan kulakukan. Masih berani bicara begitu ya? Oh, setelah menikmati semuanya tanpa sisa, kau langsung ingin bercerai. Kau pikir kami mudah ditindas?
Aku benar-benar menyesal telah menampung kalian berdua. Ini semua salahku. Karena kasihan melihat kalian waktu itu dan mendadak berhati lembut. Cih, tua-tua keladi. Masih berani bicara begitu? Kau pikir aku tidak tahu? Dulu kau melihat ibuku masih muda dan cantik, makanya kau menampung kami. Selama lebih dari 20 tahun ini, kau sudah cukup bersenang-senang. Sekarang setelah ibuku menua dan keriput, kau mau pergi begitu saja lepas tangan? Kau ingin menikahi wanita muda yang cantik lagi untuk melayani dirimu yang sudah tua bangka ini? Jaga ucapanmu. San Changqing, jangan sok tua dan memarahi anakmu di sini. Dengan tubuhmu yang ringkih dan penyakitan ini, siapa lagi yang sudi merawatmu? Cari saja wanita muda di luar sana, mereka hanya akan menganggapmu tua dan jelek. Setelah menguras habis semua uangmu, mereka akan membuangmu ke jalanan. Ujung-ujungnya, kau pasti akan berlutut dan memohon padaku. Saat itu terjadi, pintu rumah ini pun takkan kubukakan untukmu. Tak mengizinkanku masuk rumah. Zhang Fengqin. Fubagai Zhang Fengqin. Kamu harus tahu. Could about 80. Rumah itu warisan dari orang tuaku. Kalau ada yang harus pergi, itu kalian. Kamu mau mengusir kami berdua? Jangan mimpi. Aku sudah memberikan 20 tahun masa mudaku untukmu. Bahkan, jika bercerai, rumah ini harus jadi milikku. Dan uang 20 juta itu adalah harta bersama kita. Aku dan anakku setidaknya harus dapat 10 juta. Asal kamu serahkan rumah dan uang itu pada kami, kamu bebas pergi kemanapun kamu mau. Bahkan, jika kamu mati sekalipun, aku tidak akan melirikmu sedikit pun. Makanan si enak ini, anggap saja untuk memberi makan anjing. Pak Sun, aku sudah berkonsultasi dengan pengacara untukmu. Rekaman suara yang baru kamu kirim bisa dijadikan bukti. Langkah selanjutnya adalah menyusun gugatan cerai. Zhang Fengqin, tunggu saja. Kamu akan segera menerima gugatan ceraiku. Bu, apa ini? Ini dokumen yang kusuruh orang buat, surat perjanjian pengalihan kepemilikan rumah. Kita harus bertindak lebih dulu. Ya, nak, bawa perjanjian ini dan minta tanda tangan Sun Changqing. Begitu dia tanda tangan, rumah ini akan resmi jadi milikmu. Kita lihat bagaimana dia bisa mengusir kita nanti. Bu, bagaimana kalau ibu saja yang menemuinya? Lelaki tua itu mana mau mendengarkan kata-kataku? Kamu ini memang tidak berguna. Ibu tidak peduli. Entah kamu mau membujuk atau menipunya, berlutut atau memohon padanya, pokoknya buat dia tanda tangan. Masa kamu mau ibu yang berlutut padanya? Aduh, Kak Hao, kamulah tulang punggung keluarga ini. Hal seperti ini harus diselesaikan oleh laki-laki. Hah, ya sudahlah. Demi putra kesayanganku, aku akan pergi ke sana. Kalau begitu, kami tunggu kabar baik darimu. Pak Sun, kami datang menjenguk Anda. Aduh, Pak Tian, Pak Kang, saya sungguh tidak enak hati. Sudah merepotkan Anda sekalian untuk menjenguk saya lagi. Tidak apa-apa, dokter memberitahu kami bahwa hasil laporannya akan keluar hari ini. Benar, Anda harus cepat sembuh agar bisa kembali fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Hei Pak Tian, jangan berebut dengan saya, ya. Teknologi Kangxi kami bertekad untuk mendapatkannya. Aduh, Pak Kang, kita bersaing secara sehat. Lagi pula, grup Tian, kami bertindak berdasarkan kemampuan nyata. Dokter ingin berbicara dengan keluarga pasien untuk membahas kondisi pasien. Siapa dari kalian yang bisa ikut? Biar saya. Lewat sini. Ayah. Apa yang kamu lakukan? Ayah, aku bersumpah. Aku tidak akan memihak ibuku lagi mulai sekarang. Aku tidak akan pernah membelanya lagi. Ayah, lihat. Nama belakang kita sama. Aku adalah putramu. Aku akan berbakti padamu mulai sekarang. Kamu, apa sebenarnya maumu? Ayah, Woodward's Town. Mulai sekarang, kita berada di pihak yang sama. Lihat ini, tanda tanganilah perjanjian pengalihan ini. Aku dan Xiaomei akan berbakti padamu dengan baik dan melahirkan cucu laki-laki yang gemuk untukmu, agar keluarga Sun kita memiliki banyak keturunan dan melanjutkan garis keturunan, agar ayah memiliki tempat bersandar di masa tua. Perjanjian pengalihan kepemilikan rumah. Aku belum mati. Siapa yang kamu sebut orang jahat? Biar ku beritahu, selama ibuku belum setuju cerai, jangan harap kamu bisa lepas dariku. Aku adalah satu-satunya putramu, satu-satunya ahli warismu. Rumahmu, uangmu,
Semuanya milikku. Kamu, Kristigdi, kamu tidak tahu malu. Tidak bisa begini. Orang tua ini tidak mau tanda tangan. Aku harus membohonginya agar mau pulang, lalu memaksa dia bersama ibuku, dan lihat apa dia masih berani menolak. Sudahlah, jangan banyak omong lagi. Ikut aku pulang. Ibuku masih menunggu kita di rumah. Asal kamu tahu ya, Presiden Kang dan yang lainnya ada di luar. Kalau sampai terjadi apa-apa denganku, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu, kentik. Anak yang berbakti kepada ayahnya dan menjemput ayahnya pulang. Apa ada masalah? Siapa yang berani ikut campur? Biar ku beritahu ya, sebaiknya jangan terlalu emosi. Turuti aku dan ikutlah pulang, agar kita bisa hidup harmonis sebagai ayah dan anak. Bukankah itu bagus? Kamu orang jahat, pergi. Hei. Jangan sampai kamu mati konyol karena marah. Kalau begitu, warisanmu itu akan benar-benar jatuh ke tanganku. Pergi. Sun Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini. Pak Sun, dokter, pasien di ranjang nomor 21 mengalami sesak dada lagi. Pak Sun, seret anak tidak tahu diuntung ini. Keluar dan beri dia pelajaran. Aduh, sakit. Aku peringatkan kalian, jangan sentuh aku. Pergi. Orang jahat sepertimu, dipukul saja, masih terlalu ringan. Pergi. Sun Changqing, urusanku denganmu, tua bangka, belum selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan Anda, serta terapi selama beberapa hari terakhir ini, tekanan darah Anda sudah jauh lebih stabil. Anda sudah boleh pulang hari ini, namun setelah ini Anda tetap harus menjaga pikiran tetap tenang dan menjaga pola makan sehat. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Pak Kang, Pak Tian. Halo, Bage, saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda sekalian repot demi urusan saya. Saya tahu kalian selalu menunggu keputusan saya. Lai, Sol, pekerjaan, saya sudah mengambil keputusan. Haha. Selamat datang Master Sun, bergabung dengan teknologi Kangxi. Dan selamat datang juga, Master Sun, bergabung dengan grup Tian kami. Sungguh tidak disangka, Master Sun bisa memikirkan ide sebagus ini, menjadi konsultan teknis utama di kedua perusahaan kami. Bahkan melakukan integrasi dan pembaruan teknologi untuk kedua perusahaan kami. Hal ini sangat mendukung kerja sama bisnis kita kali ini. Terima kasih, Master Sun. Terima kasih. Pak Tian, Pak Kang, meskipun usia saya sudah tua dan tidak bisa bekerja bertahun-tahun lagi, tetapi saya pasti akan mendedikasikan diri sepenuhnya untuk kedua perusahaan kita, mendidik lebih banyak talenta teknologi, serta membuat kedua perusahaan kita bisa berkembang lebih lama lagi, terus berkembang dengan stabil. Bagus sekali. Terima kasih atas bantuannya, Kepala Insinyur Sun. Hunian mewah kelas atas di Longshin Shengxi sudah disiapkan untuk Anda. Hari ini juga sudah bisa ditempati. Saya pasti akan bekerja lebih keras lagi untuk membalas kebaikan kedua bos, karena telah menghargai kemampuan saya. Xiaomei, orang tua itu sekarang sudah tidak tinggal di sini lagi. Mulai sekarang, rumah ini akan menjadi milikmu dan Xiao Hao. Sore ini, barang-barang orang tua itu akan kubuang keluar untuk mengosongkan ruang bagi calon cucuku. Baik, aku nurut kata ibu saja. Anakku sudah pulang. Hari ini Xiaomei bisa langsung pindah ke sini. Aduh, jangan pindah dulu. Biar ku beritahu kalian ya. Orang tua itu sudah bekerja di grup Tian. Dan Direktur Tian bahkan memberinya hadiah berupa 1 unit apartemen mewah di Longshin Shengxi. Apa dia bersenang-senang sendiri di belakang kita? Iya, benar sekali. Sekarang di sakunya ada uang tuni juta dari Direktur Kang. Dia juga tinggal di apartemen mewah pemberian Direktur Tian. Bahkan gaji bulanannya beberapa kali lipat lebih tinggi dariku. Aduh, ibu, kalau dibanding begitu, tempat tinggal kita ini benar-benar seperti sarang tikus. Kali ini aku benar-benar salah menilai dia. Sudah 20 tahun aku bersamanya, tak menyangka kalau dia adalah harta karun. Tidak bisa, enak saja dia mau bersenang-senang sendiri di belakang kita. Mana bisa semudah itu? Benar sekali. Sebagai keluarga, kita harus berbagi kebahagiaan bersama. Barang-barang milik si tua bangka itu adalah milik kita juga. Ayo pergi dan minta apartemen mewah itu. Ibu,
Ayah, aduh, ayah. Kenapa beberapa hari ini ayah tidak pulang? Aku dan ibu sangat merindukanmu. Untuk apa kalian kemari? Kok ayah bicara begitu? Mana mungkin aku dan ibu tidak memedulikanmu? Benar kan? Menjadi ayahmu, aku tidak seberuntung itu. Rumah yang itu, tinggali saja sesuka kalian. Lagi pula, aku tidak akan pernah kembali lagi. Sun Changqing. Thank you. With you's dad, with you's not radio. Apa maksudmu? Hanya dengan satu rumah, kamu pikir bisa menyingkirkan kami? Mau kalian apa lagi? Mau apa lagi? Satu keluarga. Bukankah seharusnya tinggal bersama? Coba lihat. Sekarang ayah punya rumah sebagus ini. Tentu aku, ibu, dan Xiaomei pasti harus pindah ke sini. Sudah kukatakan pada kalian, sekarang hubungan kita, selain ikatan hukum yang tersisa, sudah tidak ada lagi kasih sayang keluarga. Perceraian hanyalah masalah waktu. Jangan pernah berharap lagi bisa mendapatkan apapun dariku. Kamu benar-benar ingin menceraikanku, kan? Aduh, ya ampun. Bagaimana aku bisa hidup semuanya? Kemari dan lihatlah. Ini dia, Chen Shimei, modern. Setelah kaya raya, dia langsung mencampakkan aku dan anakku. Siapa Pak Tua itu? Tega sekali dia berbuat begitu. Wah, dia kan orang baru di grup Tian, konsultan teknis itu kan? Ya ampun, sudah tua begini, tidak tahu malu sekali. Dia hanya ingin mencari wanita muda dan cantik untuk bersenang-senang. Aduh, dasar lelaki tidak tahu diri. Zhang Fenjin, jangan kira dengan bersikap begini kamu bisa mengendalikanku. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu memfitnahku sembarangan di sini. Hukum yang akan menghukummu. Tunggu saja menerima surat somasi dari pengacaraku. Ayo pergi. Selamat datang kembali. Bukan penghuni perumahan ini dilarang masuk. Aku mau mencari ayahku. Memangnya, apa urusanmu? Jangan buat keributan. Kalau terus membuat keributan, aku akan melapor polisi. Sun Changqing, awas kamu. Tunggu saja. Cepat pergi. Ibu, aku rasa kali ini dia sudah bulat tekadnya dan bersikeras menceraikan ibu. Kalau sampai benar-benar cerai, aku tidak akan mendapatkan apa-apa kan? Jangan khawatir, Nak. Ibu sudah berkonsultasi dengan pengacara. Bahkan, jika Sun Changqing benar-benar menceraikan ibu, kamu dibesarkan olehnya selama 20 tahun, kamu juga memiliki hak yang sama untuk mewarisi seluruh hartanya. Wah, ibu pintar sekali. Sebagai manusia, kita harus pandai merencanakan masa depan sendiri. Kini saatnya ibu mencari jalan aman untuk diri sendiri. Pak Sun, ini adalah pengacara Zeng. Halo. Pengacara Zeng adalah pengacara andalan nomor 1 di seluruh Jiangzhou. Dengan adanya dia, Anda tidak perlu cemas tentang gugatan cerai Anda. Dijamin akan membuat pasangan ibu dan anak tidak bermoral itu berlutut memohon ampun. Mohon bantuannya kalau begitu, pengacara Zhang. Sudah menjadi kewajiban saya, Pak Sun. Jika Anda ingin mempercepat proses perceraian dan memperjuangkan lebih banyak hak untuk gugatan perceraian ini, Anda masih perlu mempersiapkan bukti-bukti yang menguntungkan Anda. Si Zhang Fengjin ini, obat herbal Tiongkok yang dia berikan kepadaku dulu, sebagian sudah kusembunyikan diam-diam. Itu bisa dibawa ke lembaga forensik untuk diperiksa. Tapi, semuanya masih tertinggal di rumah lama. Bagaimana kalau begini? Kami akan menemanimu pergi ke sana. Baik. Kalian lihat sendiri, si Zhang Fengjin ini. Baru beberapa hari aku pindah, dia sudah menemukan pria pengganti. Aku kenal pria ini. Dia hanya seorang manajer tingkat rendah di grup Tian. Kabarnya, dia punya hubungan terlarang dengan banyak wanita. Zhang Fengjin ini benar-benar tidak tahu malu. Belum resmi bercerai saja, sudah main gila lagi. Menurutku, mereka berdua pulang pasti tidak akan melakukan hal baik. Pak Sun, Pak Kang, ini kesempatan bagus. Pengacara Zhang says, apa maksudmu? Kita langsung lapor polisi saja, lalu naik ke atas untuk menangkap basah mereka. Begitu ada bukti bahwa Zhang Fengjin berselingkuh, gugatan cerai kita pasti menang. Halo? Halo polisi, ada maling masuk ke rumah saya. Zhang Fengjin, 222 Zhenhao. Tunggulah pengadilan yang adil bagi kalian. Hei, mau apa kalian? Pak polisi, what? Pencurinya ada di dalam kamar tidur. Baik. Manajer Tang, kemampuanmu benar-benar masih luar biasa. Kamu juga masih sangat menawan. Coba katakan,
Si tua bangka itu. Kenapa tidak bisa menghargaimu? Hanya aku yang tahu cara memanjakan wanita cantik sepertimu. Apa yang kalian lakukan? Jangan merekam. Jangan direkam. Dilarang merekam. Kalian ini sedang apa? Pak polisi, orang ini masuk tanpa izin. Tangkap dia. Saya tidak masuk tanpa izin. Kami berdua saling kenal. Kamu kenal dia? Cepat katakan. Teman. Dia adalah teman saya. Hari ini dia datang bertamu ke rumah saya. Pak polisi, begini, saya hanya sedang menjamu teman saya di rumah. Ini semua salah ayah. Dia terlalu berlebihan. Masalah kecil begini dibesar-besarkan. Pak polisi, kami benar-benar minta maaf ya. Sudah membuat Anda sekalian datang sia-sia. Mohon maaf. We dated Andre. Ayah kekanak-kanakan sekali. Kalau kalian suami istri sedang bertengkar, tidak perlu melibatkan orang luar kan? Tamu macam apa yang bertamu? Sampai ke atas ranjang pemilik rumah? Zhang Fengqin, Quentin Revelabedius Stein, kau dan pria ini, serta Sun Hao, kalian bertiga. Sebenarnya, ada hubungan apa? Nah, Sun Hao bilang, pria ini adalah temannya. Lalu kau tidur dengannya, pasti karena dikenalkan oleh Sun Hao. Tapi untuk apa Sun Hao ini? Mengenalkan orang lain? Untuk menyelingkuhi ayahnya sendiri? Apa motifnya sebenarnya? Pak polisi, bawa mereka ke kantor dan interogasi mereka baik-baik. Di antara mereka, pasti ada transaksi ilegal. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Aku salah bicara. Aku tidak mengenalnya. Tidak peduli kau kenal atau tidak. Zhang Fengqin, nama Fu Dedu. Ini jelas-jelas perselingkuhan dalam pernikahan. Pengacara saya sudah memotret semuanya. Bukti-bukti ini cukup untuk membuatmu keluar tanpa membawa harta sepeser pun. Kamu mengancamku menggunakan statusmu sebagai istri, maka aku akan menggunakan statusku sebagai suami untuk menahanmu. Hari ini, kamu harus membayar mahal. Sun, Changqing, kamu sungguh sangat kejam. Bahkan istrimu sendiri pun tega kamu jebak. Pak polisi, semua ini adalah rencananya untuk menjebakku. Dia hanya ingin membuatku keluar tanpa membawa harta sepeser pun. Orang ini seharusnya hatimu dikeluarkan dan melihat seberapa hitamnya hatimu. Hei, bicara apa kamu? Berani sekali kamu mengancam dan mengintimidasi langsung di depan kami. Zhang Fengqin, kamu sudah setua ini, tertangkap basah, berselingkuh di tempat tidur? Apakah kamu tidak punya malu sedikit pun? Aku menjebakmu? Pria selingkuhan ini yang tidur satu ranjang denganmu. Apa itu juga jebakanku? Kamu berselingkuh dengan pria lain di sini. Apa itu juga rencanaku? Pak Sun, foto-fotonya sudah diambil. Berdasarkan pasal 1091 Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti ini cukup untuk membuktikan perselingkuhan Nyonya Zhang dan sepenuhnya bisa membuatnya keluar tanpa membawa harta sebesar pun. Aku tidak selingkuh. Aku tidak berselingkuh. Lalu, kamu dan pria ini, apa maksud dari semua ini? Itu karena dia menerobos masuk dan memperkosaku. Hah? Memperkosa? Pemerkosaan adalah tindak pidana berat. Bisa dijatuhi hukuman minimal 3 tahun hingga 10 tahun penjara. Pak polisi, dengarkan penjelasan saya. Saya tidak memperkosanya. Kami berdua melakukannya atas dasar suka sama suka. Cepat jelaskan kepada polisi. Jangan aku terus. Kalau kamu gagap terus, aku akan dibawa pergi. Lalu, Zhang Fengqin, cepat katakan dengan jelas. Apa kamu dipaksa oleh pria ini? Atau kamu yang sukarela menggodanya? Aku tidak melakukannya dengan sukarela. Kalau begitu, Pak polisi, orang ini menerobos masuk tanpa izin dan melakukan pemerkosaan di dalam rumah. Silakan tangkap dia dan bawa pergi. Interogasi saja dia dan hukum dia sepantasnya. Tidak, dengarkan penjelasan saya. Sun Hao, aku ini atasanmu. Kamu tidak boleh menjebakku seperti ini. Apa kamu masih ingin mempertahankan pekerjaanmu? Cepat suruh ibumu untuk berhenti bicara omong kosong. Jika tidak, aku akan memecatmu. Manajer Tang, tolong jangan marah. Ibu ingin aku kehilangan pekerjaan? Nak, apa yang kamu katakan? Mana mungkin aku mengaku kalau aku berselingkuh? Di mana aku harus menaruh mukaku? Uang pensiun ibu yang sedikit itu bisa buat apa? Sekarang hanya aku satu-satunya yang menafkahi keluarga. Aku masih harus menghidupi istri dan anak. Kalau aku sampai menganggur, kita berdua mau kelaparan? Sebenarnya apa yang terjadi? Pak polisi, dia mengancam anakku. Anda dengar sendiri kan? Cepat bawa dia pergi. Aku benar-benar tidak bersalah. Kamu ikut kami sekarang. Pak polisi, saya difitnah. Pak polisi. Kami bawa dia dulu
Nanti kalian harus ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Kalian berdua, tunggu saja. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Menggunakan cara-cara licik seperti ini, cepat atau lambat, akan menjadi senjata makan tuan. Sun Changqing. Kok. Sekrawati, aku baru mengerti. Kamu mencelakaiku seperti ini hanya ingin membuatku kehilangan pekerjaan, lalu mengusir kami dari rumah, dan membuat kami kehilangan tempat tinggal hingga tidur di kolong jembatan dan jadi pengemis. Itu karena ulah kalian sendiri. Sun Changqing, kamu ingin memaksaku bercerai denganmu? Kutegaskan padamu, jangan harap. Bahkan jika mati pun, aku tidak akan bercerai denganmu. Sudah tertangkap basah berselingkuh di ranjang? Kamu masih saja keras kepala? Kamu berselingkuh dengan pria lain di sini? Masih berharap aku akan menafkahimu? Aku, Sun Changqing, tidak sudi dimanfaatkan lagi. Selama aku masih menjadi istrimu, jangan harap kamu bisa menyingkirkanku seumur hidupmu. Rumah ini milikku, dan uang 20 jutamu itu juga milikku. Kalau tidak percaya, kita lihat saja nanti. Kalau begitu, kita selesaikan di pengadilan. Oh, Kust Mei. Ibu, apa yang harus kita katakan nanti? Jika aku menjebak manajer Tang, aku pasti akan kehilangan pekerjaanku. Bagaimanapun juga, jangan sampai Sun Changqing memegang bukti kelemahan kita. Nah, coba kamu pikir apa artinya sebuah pekerjaan. Dengan adanya sapi perah seperti Sun Changqing, memangnya kita harus cemas tidak bisa hidup enak di masa depan? Baiklah, aku ikuti katamu. Pokoknya, kita tidak boleh pergi dengan tangan hampa. Kita harus memerasnya habis-habisan. Ibu, hari ini ibu mertuaku datang menuntut penjelasan. Katanya perut Xiaomei sudah semakin besar, sudah hampir tidak bisa ditutupi lagi. Kalau begitu cepat, adakan pernikahannya. Gampang sekali bicaranya. Begitu datang, dia langsung minta rumah besar dan juga mahar. Sing 100 ingkatus ingari mariatun yuan. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu untuknya? 610.000 yuan? Kenapa banyak sekali? Bukankah mereka sudah tahu soal uang tuanu juta milik si tua itu? Lalu sekarang bagaimana? Mau bagaimana lagi? Pergi dan minta padanya? Apa dia mau memberikannya? Semua orang punya harga diri, kita buat keributan saja di perusahaannya. Ku dengar tempat kerjanya yang sekarang ada di grup Kang. Bagaimana kalau kita temui dia sekarang juga? Ayo. Untuk apa kalian kemari? Kalau ada masalah, kita bicarakan di luar. Kenapa? Ada perkataan yang tidak boleh didengar orang lain. Trik konyol apa lagi yang mau kamu mainkan? Putramu berencana menikah bulan depan. Kamu tidak mau membelikannya rumah baru, tapi mahar senilai 666.000 yuan itu harus kamu yang bayar kan? Aku dan Sun Hao sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Apa? Coba katakan sekali lagi. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Uang ini, terserah kalian mau cari dari mana saja. Aduh, si Sun Changqing ini benar-benar bukan manusia. Semuanya, kemari dan dengarlah. Sun Changqing, apa kamu masih punya hati nurani? Aku menikahimu saat baru berusia awal 20-an, sedangkan kamu sudah pria tua berumur 30 komo. Pada waktu itu, kamu hanya seorang pekerja servis di pabrik. Gajimu sebulan, bahkan cuma 30 yuan. Apa aku pernah mengeluh karena kamu tua? Apa aku pernah meremehkanmu karena miskin? Sekarang setelah kamu punya uang, kamu malah mencampakkan kami berdua. Bahkan pernikahan anakmu sendiri pun tidak kamu pedulikan. Hati nuranimu benar-benar sudah dimakan anjing. Aduh, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Lebih baik aku cari tempat untuk menabrakan diri saja. Master Sun biasanya terlihat seperti pria terhormat. Tidak disangka, dia tega mencampakkan anak dan istrinya. Benar sekali. Kasihan anaknya punya ayah seperti itu, sungguh sial. Wah, istrinya sampai membuat keributan di perusahaan, benar-benar sangat memalukan. Ini tempat orang bekerja. Bisa tidak kamu berhenti membuat keributan di sini? Kalau kamu tidak tahu malu, aku masih punya harga diri. Ayah, aku tahu uang segini tidak ada artinya bagi ayah, tapi bagiku, ini adalah peristiwa besar dalam hidupku. Aku mohon pada ayah, tolong, kasihanilah aku. Kalian jangan memaksaku lagi. Aku mohon pada kalian, aku mohon. Sudah 20 tahun,
Aku menghabiskan 20 tahun untuk membesarkanmu. Setiap sen yang kuhasilkan, hampir seluruhnya kuhabiskan untuk kalian berdua. Sekarang, God.pro.buy. Aku sama sekali tidak berutang apapun pada kalian. Aku tidak menuntut kalian membalas apapun. Aku hanya ingin dengan tenang menghabiskan sisa hidupku. Biarkan aku pergi. Bisa tidak, jangan manfaatkan aku lagi. Memanfaatkan apa? Coba biarkan semua orang dengar. Kamu itu kepala keluarga, anak minta uang mahar padamu. Kamu bukan saja tidak mau memberi, tapi malah bersembunyi di luar dan tidak pulang. Ini jelas-jelas karena kamu mencampakkan kami berdua. Kalau begitu, dulu jangan menikahinya saja. Ayah, bukannya aku sengaja ingin mencarimu, tapi calon istriku bilang, jika tidak ada uang untuk menikah, dia akan menggugurkan kandungan di perutnya. Itu kan cucu kandungmu sendiri. Sedang ribut apa kalian di sini? Pak Sun, silakan berdiri. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk membuat keonaran di perusahaanku? Pak Kang, kami juga tidak ingin datang ke sini, tapi dia terus menghindar dan tidak mau menemui kami. Kami terpaksa datang ke sini untuk menghadangnya. Jika kalian ada keluhan, bicarakan saja di pengadilan. Jika kalian berani membuat onar lagi, aku akan memberi kalian pelajaran. Usir mereka keluar. Pak Kang, hei Pak Kang. Pak Kang, jangan dorong saya. Pak Kang. Ibu, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lupakan saja. Lalu, siapa yang akan membayar uang mahar? Tapi Sun Changqing dilindungi oleh Pak Kang. Bagaimana sekarang? Tunggu saja dan tonton pertunjukan bagusnya. Kakek ketiga, kami sangat menantikan kedatangan Anda. Kakek ketiga, Anda adalah satu-satunya tetua yang tersisa di keluarga kita. Anda harus membela kami. Sungguh, keterlaluan. Sun Changqing sudah setua itu. Kenapa saat bertindak sama sekali tidak tahu batasan? Kakek ketiga, kali ini dia benar-benar bertekad untuk mengkampakkanku. Aku dan ibu sudah pergi memohon kepadanya beberapa kali, tapi dia tetap mengusir kami. Pria, kalau sudah punya uang, pasti langsung mencampakkan anak dan istrinya. Kupikir Sun Changqing orang yang jujur dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Tadi sangka, dia sama saja buruknya dengan pria-pria brengsek lainnya. Ayah, jangan sampai jatuh sakit karena marah. Paman ketiga, Xiao Hao akan menikah bulan depan. Bahkan undangan pernikahannya sudah disebar. Jika Changqing tidak memberikan uang mahar sebesar 666.000 yuan itu, lalu pernikahannya sampai batal, itu akan sangat mempermalukan keluarga Sun. Keluarga Sun kita ini selalu menjunjung tinggi harga diri. Saat hari H nanti, ada begitu banyak kerabat dan teman yang datang. Mau ditaruh di mana muka Sun Changqing itu? Pergi beritahu Sun Changqing, hari ini aku ingin mengundangnya makan. Sun Changqing, kita lihat saja nanti. Paman ketiga, punah, Anda datang hari ini. Hari ini jangan ada yang membantahku. Hari ini aku mentraktir kalian semua demi membahas urusan cucu tertuaku. Soal uang mahar 666.000 yuan itu, apa rencana tindakanmu? Paman tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Menurutku, sebaiknya Paman tidak usah ikut campur. Aku tidak peduli apapun alasanmu. Anak bernama Sun Hao ini, aku sendiri yang melihatnya tumbuh dewasa. Meskipun dia bukan anak kandungmu, tapi dia sudah memanggilmu ayah selama lebih dari 20 tahun. Sekarang pernikahannya sudah di depan mata. Sebagai ayah, tega-teganya kau lepas tangan begitu saja. Paman ketiga, mengenai Sun Hao, hanya ada satu hal yang ingin kukatakan. Kuharap dia bisa menempuh jalan yang benar, jangan selalu mengincar uang orang lain. Apa-apaan bicaramu itu? Kau anggap aku ini apa? Sun Hao, duduklah. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan masalah, jadi jangan ada yang ribut denganku. Changqing, anak bernama Sun Hao ini, meski emosinya agak tidak stabil, tapi sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu perhitungan dengan anak sendiri. Uang mahar 660.000 yuan ini memang agak banyak, tapi pekerjaanmu saat ini kan cukup bagus. Ku dengar Direktur Kang menghadiahimu kartu senilai 20 juta yuan. Kamu tinggal ambil sedikit saja untuk anak itu, maka masalahnya akan selesai kan? Paman ketiga, uang 20 juta ini saya benar-benar tidak memilikinya.
Kak Sun, sebelumnya, karena Anda belum memutuskan untuk bergabung dan menolak kartu saya, tapi sekarang Anda sudah bergabung dengan Kang's Technology. Jadi, kartu hitam agung senilai 20 juta ini resmi menjadi milik Anda. Direktur Kang, saya tidak bisa menerima kartu ini. Coba pikir. Bahkan, jika saya menerimanya, ibu dan anak itu pasti akan mencari berbagai cara untuk menipu dan merebut uang saya. Jadi, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Baiklah, kalau begitu, biar saya simpan sementara untuk Anda. Biar ku katakan sekali lagi kepada kalian, kartu senilai 20 juta yuan ini sama sekali tidak aku ambil. Tidak kau ambil. Saat Direktur Kang memberikan kartu itu kepadamu, kami semua melihatnya dengan jelas. Bagaimana bisa kamu berbohong terang-terangan seperti ini? Kak Changqing, karena kamu memiliki 20 juta ini, sisihkanlah sebagian untuk anak itu, bukan berarti menyuruhmu memberikan semuanya. Tidak bisa. Kartu itu langsung ku kembalikan kepada Direktur Kang saat itu juga. Dikembalikan ke Direktur Kang. Siapa yang sedang kamu bohongi? Itu kan 20 juta yuan. Seumur hidup pun kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Sebodoh apapun dirimu, mana mungkin sebodoh itu sampai menolak uang banyak? Menurutku dia memang sengaja tidak mau memberikannya. Changqing, aku ini sesepuhmu. Katakan yang sejujurnya padaku. Uang 20 juta ini sebenarnya kamu punya atau tidak? Aku benar-benar tidak punya. Kakek ketiga, lihatlah. Dia sama sekali tidak menganggapku sebagai anak kandungnya. Padahal dia tahu betul aku butuh uang untuk menikah, tapi dia tetap tidak mau mengeluarkan uang. Tidak mau mengeluarkan uang ini. Hanya karena aku bukan anak kandungnya. Aman Buyut, Anda dengar sendiri kan? Dia sama sekali tidak menganggap Xiaohao sebagai putranya. Saat kami menikah dulu, Anda adalah saksi pernikahan kami. Aku sudah bersusah payah merawatnya selama 20 tahun. Meski tak berjasa, setidaknya aku sudah bersusah payah. Pengabdianku selama 20 tahun ini seperti diberikan pada anjing. Sun Changqing, apakah kamu sudah tidak menghormati sesepuhmu ini lagi? Meskipun Sun Hao bukan anak kandungmu, tapi dia tetap satu-satunya putramu. Membesarkannya sekian lama pasti memupuk kasih sayang. Benar, Kak Changqing. Kamu begitu tega pada mereka, bagaimana nasibmu nanti? Bukannya aku tega, tapi kenyataannya, mereka sama sekali tidak layak. Kenapa kami tidak layak? Kalian berani tidak menceritakan apa yang telah kalian lakukan kepada Paman Buyut dengan sejujur-jujurnya. Hei, kakek ketiga, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dan ibuku selama ini sangat baik kepadanya. Dialah yang punya selingkuhan di luar. Makanya dia tidak mau memberiku uang sepeser pun. Bicara omong kosong apa kamu? Dia tidak bohong. Direktur Kang itu adalah selingkuhannya di luar sana. Jangan asal bicara kamu. Menurutku, Direktur Kang itu masih sangat muda. Mengapa dia harus mencarimu? Pria tua yang sudah bau tanah ini, dia kan tidak buta. Bukankah dia hanya ingin memanfaatkan keahlianmu untuk meraup banyak uang? Justru karena hubungan mereka itulah, makanya dia mengembalikan kartu itu. Kalian, aku. Sudah, jangan bertengkar lagi. Memalukan kalau dilihat orang lain. Kenapa mereka datang ke sini? Aku yang mengundang mereka ke sini. Masalah uang mahar ini adalah urusan kedua keluarga. Hari ini, kita harus menyelesaikan masalah ini. Benar sekali. Hari ini, berikan uang maharnya. Atau jangan harap ada yang bisa keluar dari ruangan ini. Besan, silakan duduk dulu. Aku akan menyuruh mereka menyajikan makanan sekarang. Tidak usah. Kami kesini bukan untuk makan. Uang mahar sebesar 660.000 yuan ini sebenarnya mau diberikan atau tidak? Besan, aku sudah bertanya pada Changqing. Dia memang tidak bisa menyediakannya. Uang mahar sebesar 666.000 yuan ini, apakah bisa dikurangi sedikit? Cih, kamu pikir ini sedang menawar sayur di pasar? Keluarga Sun kalian ingin menikahi menantu, tapi masih mau tawar-menawar? Sejujurnya ku peringatkan kalian, jika perut Xiaomei tidak terlanjur buncit, aku tidak akan pernah membiarkannya menikah dengan Sun Hao. Putriku Xiaomei, ku rawat dengan sangat manja dan berharga. Uang mahar 660.000 yuan ini, itu sudah terlalu murah bagi kalian. Bukannya kami tidak mau memberi, tapi kami memang tidak punya uang sebanyak itu. Apa? Tidak punya uang tapi masih berani menikahiku? Sun Hao, apa maksudmu? Dulu kamu bilang ayahmu bisa cari banyak uang, bisa membelikanmu rumah yang besar. Kamu menjebakku untuk tidur denganmu. Sekarang aku bahkan sudah hamil anakmu. Tapi sekarang kamu bilang tidak mampu beli rumah, bahkan uang mahar pun tidak ada. Kamu percaya tidak
aku bisa menuntutmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan pernikahan? Sun Hao, urusan kita belum selesai. Sayang, Gom, Kando, sayang. Tenanglah dulu, jangan marah-marah dulu. Lihat, hari ini kakek ketiga ada di sini, beliau pasti akan membela kita. Putriku, Xiao Mei, sedang mengandung penerus untuk keluarga Sun kalian. Kalau keluarga Sun kalian masih punya harga diri, uang mahar sebesar 666.000 yuan ini tidak boleh kurang sepeser pun. Ini adalah utang keluarga Sun kalian kepada kami. Apa maksudmu keluarga Sun kami berutang padamu? Kenapa? Bukankah memang keluarga kalian yang berutang pada kami? Xiao Mei kami sekarang sudah hamil. Bukankah itu yang kalian inginkan? Apa maksudmu kami yang menginginkannya? Pokoknya kalian yang berutang. Jangan ada yang ribut lagi di depanku. Jika kalian masih menghormatiku, sebagai orang tua di sini, aku akan memberikan jalan keluarnya. Kakek ketiga, surat perjanjian transfernya sudah dicetak. Changqing, Xiao Mei sudah mengandung keturunan keluarga Sun kita. Kita tidak boleh membiarkannya menderita. Menindas menantu sendiri bukanlah kebiasaan keluarga Sun kita. Berhubung sekarang kamu tidak punya uang, menurutku, bagaimana kalau rumahmu yang dulu itu dibalik namakan atas nama Sun Hao dan Xiao Mei, agar pasangan muda ini bisa melangsungkan pernikahan dengan tenang. Rumah ini dibalik namakan untuk putri dan menantu saya. Sudah seharusnya. Tapi, itu tidak bisa memotong uang seserahan sebesar 666.000 yuan. Itu dua hal yang berbeda. Maksudku, jadikan rumah ini sebagai seserahan, biar pasangan muda ini menikah dulu. Setelah mereka menikah, biar Changqing dan istrinya mencicil uang seserahan ini dan mengembalikannya padamu perlahan-lahan. Tentu saja tidak boleh. Bagaimana kalau mereka berdua ingkar janji? Aku yang akan menjamin mereka. Kalau kamu tidak mempercayaiku, maka biarkan pernikahan ini ditunda saja terus. Kamu. Bu, sudahlah. Ibu juga harus memikirkan anak yang ada di dalam kandunganku. Ya sudah, kalau begitu. Changqing, cepat tanda tangani perjanjian pengalihan hak milik rumah ini. Paman ketiga, rumah ini kan peninggalan orang tua saya. Sekarang kamu wariskan pada anakmu. Bukankah itu juga sudah semestinya? Aku tidak sudi memberikannya kepada anak durhaka. Dia durhaka. Itu karena kamu tidak mendidiknya dengan baik. Kalau saja kamu mendidiknya dengan baik, apa dia akan bersikap seperti ini? Changqing, kalau bukan karena dulu, saat ayahmu meninggal dan menitipkanmu kepadaku, aku juga malas mengurusi masalah keluargamu ini. Kalau kamu tidak mau mendengarkanku, kamu jangan harap bisa masuk ke dalam silsilah keluarga Sun kami lagi. Biar ku tanda tangani. Minggu depan, aku akan datang ke pesta pernikahannya. Kami akan sangat menantikan kehadiran Anda. Kakek, hati-hati ya. Represented President Froms. Nak, surat utang rentenir sebesar 666.000 yuan itu, apa Sun Changqing sudah tanda tangan? Nak, pergilah pinjam 666.000 yuan ke rentenir. Ingat, untuk mencetak surat utangnya, lalu selipkan di dalam surat perjanjian transfer rumah. Suruh Sun Changqing menandatanganinya. Ibu memang sangat pintar. Karena si tua bangka Sun Changqing itu tidak mau mengeluarkan uang, kita pinjam saja atas namanya. Utang ini biar Sun Changqing sendiri yang melunasinya. Kamu fokus saja menjadi pengantin pria yang baik. Aduh, kenapa Changqing belum datang juga sampai sekarang? Hari ini kan, hari pernikahan putranya. Bibi keempat Anda tidak tahu saja. Saat geladi resik saja, dia tidak datang. Aku menyuruh Xiao Hao meneleponnya, tapi dia bilang semua yang harus diberikan sudah dia berikan. Dia tidak mau peduli dengan hal lainnya lagi. Keterlaluan, makin tua malah makin tidak tahu diri. Ini hari pernikahan putranya, tapi dia malah tidak hadir. Bagaimana bisa begini? Cheng Lin, telepon dia, suruh dia cepat datang ke sini. Kalau dia tidak datang, dia bukan lagi bagian dari keluarga Sun kita. Pengantin pria, semua tamu undangan sudah hadir. Jika ayahmu belum juga datang,
Ini bisa mengacaukan waktu prosesi pernikahan. Sun Hao, apa sebenarnya maksud ayahmu? Kamu menikah pun dia tidak datang. Apa dia sengaja ingin mempermalukanku? Kamu sebenarnya niat menikah tidak sih? Sayang, jangan cemas dulu. Aku baru saja menelepon dan mendesaknya. Dia pasti segera sampai. Segera sampai. Para tamu undangan sudah lengkap, tapi Sun Changqing ini sampai sekarang tidak memperlihatkan batang hidungnya sama sekali. Keluarga Sun kalian sebenarnya tahu tata krama tidak sih? Aduh, jaga bicaramu. Apa sebenarnya ketidakpuasan Sun Changqing terhadapku? Menikah hari ini adalah acara besar. Dia bahkan tidak menampakkan batang hidungnya. Jika dia tidak datang hari ini, pernikahan hari ini, batalkan saja. Sayang. Selama ada aku di sini, tidak ada yang boleh menindas putriku. Kalian sudah tidak tahu malu, ya? Hari ini, mari kita buang semua kepura-puraan. Biar semua kerabat kalian melihatnya. Aduh, Ibu Besan. Panggil Sun Changqing kemari. Sun Changqing, kamu masih ingat untuk datang? Gara-gara ulahmu hari ini, wajah tuaku ini benar-benar dibuat malu. Changqing, semua tamu sedang melihat. Ibu besanmu itu memarahi paman ketiga dengan sangat kejam. Mau ditaruh di mana mukanya sekarang? Aku datang kemari hanya karena menghormati paman ketiga. Menghormati siapa katamu? Pernikahan anakmu sendiri? Tapi kamu bilang demi menghormati kami? Punya kerabat sepertimu benar-benar kesialan 7 turunan. Benar sekali. Kami semua di sini sudah menunggu sangat lama. Sebenarnya pernikahan ini jadi diadakan atau tidak? Aku belum pernah melihat seorang ayah yang terhadap pernikahan putranya sendiri begitu tidak peduli. Sun Changqing sengaja ingin menunjukkan ketidaksukaannya pada kami berdua. Dia sama sekali tidak pernah berniat mengakui putra ini. Apa? Changqing, coba lihat berapa usiamu sekarang. Kamu hanya memiliki satu putra ini. Di masa tuamu nanti, kamu masih harus bergantung padanya. Jika sekarang kamu bersikap sekejam ini, di masa depan dia tidak akan berbakti padamu. Kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jangankan putramu, sekarang dia bahkan ingin mencampakkanku. Setiap hari dia meributkan soal cerai. Para kerabat dan sesepuh ada di sini. Tolong semuanya nilai sendiri kelakuannya. Zhang Fengqin, jangan terus membuat keributan di sini. Soal perceraian kita bicarakan lagi setelah pernikahan ini selesai. Sun Changqing, selama aku masih bernapas, jangan harap kamu bisa bercerai dariku. Astaga, sudah bertahun-tahun menjadi kerabatnya. Tidak disangka, dia ternyata orang yang seperti ini. Benar sekali. Sudah tua dan hampir masuk liang kubur, masih saja cari masalah. Iya, kan? Anaknya sudah mau menikah. Dia malah meributkan perceraian di sini. Apa tidak malu? Sun Changqing, kamu dengar itu, kan? Jangan harap kamu bisa mencampakkan kami berdua. Jika kamu nekat melakukannya, seluruh keluarga besar Sun tidak akan setuju. Karena kamu bersikeras membuat keributan di sini, maka hari ini di depan semua orang, mari kita perjelas semuanya. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana niat busukmu telah memberiku obat pelemah sperma hingga membuatku tidak bisa memiliki keturunan sendiri. Mari kita bahas juga, begitu melihat aku dipecat oleh perusahaan, kamu dan Sun Hao langsung berubah sikap. Lalu, Ganten Sedins di satu sisi merencanakan menggunakan rumahku demi menukar rumah baru untuk putramu. Di sisi lain, merancang siasat matang-matang tentang bagaimana cara mengusirku keluar. Dan juga skandal memalukanmu yang lainnya. Mau kita bongkar semuanya hari ini? Sun Changqing, kamu pasti mengarang semua ini kan? Apa buktinya? Anak mau beli rumah dan menikah? Bukankah itu memang kewajibanmu? Kenapa malah dituduh aku yang licik? Kamu bicara seperti itu, apa kamu tidak punya hati nurani? Changqing, kali ini aku juga tidak bisa membantumu. Singkirkan saja niat burukmu itu. Hiduplah bersama Fengqin dan putramu dengan baik. Benar sekali. Memangnya, kalau kamu sudah tua nanti, kamu masih berharap generasi muda yang akan merawatmu? Sudahlah, jangan bicara lagi. Cepat laksanakan pernikahannya. Ini urusan utama kita hari ini. Paman Agung ketiga, silakan duduk dulu dan minum teh. Aku akan memanggil kedua mempelai. Changqing, kulihat Fengqin itu adalah istri yang baik. Kamu harus belajar bersyukur.
Benar, Changqing. Lihatlah Feng Qin. Sekali lihat saja sudah tahu dia orang yang rajin. Dia sudah banyak mengurus rumah tangga ini selama bertahun-tahun. Bersikaplah lebih baik padanya. Keharmonisan keluarga membawa kemakmuran. Benar sekali. Lihatlah kakak ipar. Masih muda dan cantik. Menikah dengannya adalah keberuntungan besar bagimu. Kenapa mereka belum datang juga? Tadi pembawa acara sudah memanggilnya. Harusnya sebentar lagi. Nak, duduklah di sini sebentar. Aku sudah membujuk Xiao Mei. Ibu Besan sedang membantunya memperbaiki riasan. Pernikahan hari ini tidak akan tertunda. Untung Sun Changqing tahu diri. Kalau dia sampai berani tidak datang, aku pasti tidak akan melepaskannya. Ini salahmu. Lihat, kamu membuat anak itu sangat marah. Pernikahanmu bisa berjalan lancar hari ini. Semua berkat bantuan kakek ketigamu. Lihat betapa pengertiannya Feng Qin. Berkat paman ketiga yang memimpin situasi. Untuk pernikahan hari ini, paman ketiga sangat berjasa. Kalau bukan karena dia sudah rabun dan pikirannya pikun, sehingga tidak mempercayai ucapan Sun Changqing, aku benar-benar sempat khawatir dia akan berpihak pada Sun Changqing. Beruntung dia orang tua yang pikun. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memaksa Sun Changqing untuk balik nama rumah itu kepadaku? Baiklah, para tamu undangan yang terhormat, hadirin sekalian, upacara pernikahan akan segera dimulai. Bagi para tamu yang belum duduk, mohon segera menempati tempat duduk anda. Nak, duduklah di sini sebentar. Aku sudah membujuk Xiao Mei. Siapa yang kalian sebut pikun? Aduh, kakak ketiga, jangan marah pada anak-anak. Sebenarnya, di dalam hati mereka sangat berterima kasih kepadamu, hanya saja mereka tidak pintar bicara. Bibi keempat tidak begitu, cara bicara dan sikapnya sangat berwibawa. Feng Qin memang manis mulutnya, sampai-sampai membuat orang merasa sungkan karena pujiannya. Sayang sekali, dia terlalu banyak intrik. Biasanya tampak seperti bermuka dua, tapi sebenarnya dia sangat licik. Setiap ucapan dan tindakannya tanpa celah, dan berdandan setiap hari. Seperti siluman tua. Sama-sama rubah tua, dia pikir aku tidak bisa melihat kedoknya. Siapa yang kamu sebut siluman tua? Siapa yang bermuka dua? Aduh, bibi keempat. Anda adalah tetua. Feng Qin hanya cemburu pada kecantikan Anda, jadi jangan marah padanya, ya? Iya. Memang Paman Changlin yang paling memikirkan generasi muda. Dalam hal ini, orang lain tidak ada apa-apanya dibanding Paman. Dia berusaha keras membujuk Sun Changqing untuk mengakuimu. Kamu pikir itu benar-benar demi kebaikanmu? Dia hanya takut kelak kamu tidak mau mengurus Sun Changqing, sehingga merepotkan anak-anaknya sendiri untuk menanggung masa tuanya. Pantas aja, mana mungkin dia berbaik hati seperti itu. Si tua bangka Sun Changqing itu ingin melawan kami. Jangan harap... Masih berharap aku mengurus masa tuanya? Akan kubuang dia ke jalanan dan membiarkannya menjadi pengemis? Aduh, pengantin wanitanya sudah keluar. Ayo kita cepat laksanakan upacaranya. Zhang Feng Qin. Sun Changlin, kenapa kamu berteriak-teriak? Kamu gila, ya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Zhang Feng Qin, aku benar-benar telah salah menilai orang dengan membiarkan Changqing menikahimu. Wanita kejam sepertimu. Ada apa denganku? Lihatlah anak macam apa yang kamu besarkan. Menyuruh ayahnya sendiri pergi ke jalanan menjadi pengemis tua. Ada pepatah mengatakan, membesarkan anak tanpa mendidiknya adalah kelalaian ayah. Tapi sekarang tampaknya, jika seorang anak memiliki ibu yang kejam, dia tidak akan pernah menjadi orang berguna. Orang-orang seperti kalian, yang manis di depan tapi menusuk dari belakang, cepat atau lambat kedoknya pasti akan terbongkar. Saat Changqing menceritakan padaku tentang semua kejahatan yang kalian lakukan, awalnya aku tidak percaya. Tapi sekarang tampaknya kalian memang manusia tidak tahu balas budi. Sungguh, sia-sia kami menganggap kalian berdua sebagai bagian dari keluarga. Ternyata, kami yang telah buta. Aku, memangnya apa yang sudah kulakukan? Dengarkan saja sendiri. Si tua bangka Sun Changqing itu ingin melawan kami. Jangan harap... Masih berharap aku akan menafkahinya di hari tua? Lihat saja, akan kubuang dia ke jalanan, biar dia jadi pengemis. Aku benar-benar sudah tua dan pikun, keponakan kandungku sendiri. Tidak kupercayai, tapi malah mempercayai orang luar seperti kalian. Changqing, ayo pergi. Ibu dan anak ini mulai sekarang tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Sun kami lagi.
Ibu, pernikahanku. Kalian telah mengacaukan pernikahan putriku. Aku tidak akan melepaskan kalian. Lepaskan aku. Hei, kamu yang namanya Sun Changqing kan? Siapa kalian ini? Kami adalah penagih utang. Batas waktu pembayaran tahap pertama sudah lewat, jadi kami terpaksa datang langsung mencarimu. Penagih utang? Aku tidak pernah berutang. Kalian pasti salah orang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Surat utang senilai 660.000 yuan ini, bukankah ini tanda tanganmu? Kapan aku pernah menandatangani surat utang? Kalau begitu, tanyakan saja pada putramu. Ini yang dia berikan padaku untuk ditandatangani. Tanda tangani. Jangan lelet. Tanda tangani. Changqing, ada aku di sini. Tanda tangani saja dengan tenang. Tanda tangani. Paman ketiga, ini adalah saat penandatanganan perjanjian hari itu. Seharusnya aku tidak mempercayai bocah keparat itu. Itu Sun Hao. Si brengsek Sun Hao itu, kita sudah ditipu. Surat utang ini tidak bisa kuakui. Apa katamu? Mau lari dari utang, ya? Siapa yang memberimu surat utang itu, takih saja dia. Kalau begitu, akan kuhajar kau. Hentikan. Minggir. Tega-teganya kamu memukul orang tua. Aku akan lapor polisi. Ini pelajaran untukmu hari ini. Kalau tidak segera bayar utang, nasibmu tak akan seberuntung hari ini. Ayo jalan. Zhang Fengqin, Sun Hao. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Zhang Fengqin, Sun Hao. Kita selesaikan ini di pengadilan. Sun Changqing, veto ongko. Jangan harap bisa menceraikan ibuku. Kalaupun cerai, rumah mewahmu itu, aku juga berhak dapat bagian kan? Oh, ya. Dan juga uang 20 jutamu itu, bagaimanapun pembagiannya, aku dan ibuku harus dapat bagian terbesar. Nanti, kamu akan berakhir dengan tangan hampa. Siapa bilang kalian pasti akan dapat bagian? Dasar rubah betina. Beraninya menggoda suamiku, lalu mau merebut bagian yang menjadi hakku dan putraku? Jangan mimpi. Bertambah satu lagi dakwaan pencemaran nama baik. Harap tenang. Yang Mulia Hakim, kami memiliki bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa Zhang Fengqin selama masa pernikahan telah melakukan kesalahan berat. Kami memohon kepada pengadilan untuk mencabut haknya atas pembagian harta. Atas dasar apa kamu melakukan ini? Harap tenang. Pengacara penggugat, silakan tunjukkan bukti Anda. Aku tidak percaya dia punya bukti apa. Benar sekali. Sekarang tekanan darah si tua bangka itu tidak stabil. Beberapa hidangan yang kubawakan untuknya semuanya tinggi minyak dan lemak agar tekanan darahnya melonjak setelah memakannya. Pembuluh darah, jantung dan otaknya juga akan bermasalah. Begitu dia tumbang, ibu akan segera mengambil 20 juta itu untuk membelikanmu rumah. Memangnya kenapa kalau aku hanya bicara begitu? Apa dia memakannya? Tanyakan saja padanya. Apa dia memakannya? Yang Mulia, klien saya memang tidak memakannya, tetapi kami memiliki bukti lain untuk membuktikan bahwa Zhang Fengqin melakukan tindakan ilegal yang merusak kesehatan fisik orang lain secara serius. Laporan pemeriksaan pertama membuktikan Zhang Fengqin memasukkan Lei Gongteng ke dalam obat herbal hipertensi klien saya, Sun Changqing, yang dapat menurunkan jumlah serta vitalitas sperma. Laporan pemeriksaan kedua membuktikan akibat konsumsi Lei Gongteng jangka panjang, sistem reproduksi pria klien saya mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan yang menyebabkan Sun Changqing mandul dan kehilangan haknya untuk menjadi ayah selamanya. Yang Mulia, ini adalah urusan rumah tangga kami berdua. Aku hanya ingin fokus membesarkan Sun Hao dan tidak ingin memiliki anak lain. Pengacara penggugat, apakah ada bukti lainnya? Yang Mulia, selain cedera fisik tersebut, mereka juga sengaja menipu klien saya untuk menandatangani surat utang sebesar 666.000 yuan dengan bunga yang tinggi. Hal ini bagi klien saya mendatangkan beban ekonomi yang besar dan gangguan dalam hidupnya. Ini bukan perbuatanku. Zhang Fengqin, memang bukan kamu yang melakukannya, tapi putramu, Sun Hao, yang mulia hakim. Saya bisa bersaksi. Saat mereka memaksa Sun Changqing menandatangani perjanjian pengalihan rumah, diam-diam mereka menyelipkan surat pengakuan utang ke dalamnya. Saya ada di lokasi dan bisa bersaksi.
Saat Sun Changqing ditagih utang, saya juga ada di lokasi. Kalaupun itu ulah Sun Hao, apa hubungannya denganku? Benarkah? Kalau begitu, hal yang akan kukatakan ini, kamu dan putramu, Sun Hao, pasti terlibat di dalamnya. Bukankah kamu sudah ditangkap? Untuk apa kamu kemari? Aku datang kemari untuk meminta pengadilan, mengadili pasangan ibu dan anak bejat ini sesuai dengan hukum. Yang mulia hakim, demi mendekatiku dan meraup keuntungan dariku, Sun Hao memperkenalkan ibunya, Zhang Fengqin, kepadaku. Setelah itu, Zhang Fengqin sering mengundangku ke rumahnya. Di rumahnya, aku dan dia melakukan hubungan gelap. Benar-benar kemerosotan moral, merusak nama baik keluarga. Harap tenang, harap tenang. Lalu, Sun Changqing melapor ke polisi dan kami pun tertangkap basah. Tapi pasangan ibu dan anak ini malah memfitnahku, menuduhku mendobrak masuk dan melecehkannya. Apa kamu punya bukti? Ada. Margetang, apa kamu sudah gila? Kamu bahkan merekam videonya. Zhang Fengqin, kamu saja tidak tahu malu untuk apa aku harus menjaga harga diriku. Bukan hanya itu saja, putranya, Sun Hao, setiap kali selalu berjaga di ruang tamu. Mereka berdua memang sama busuknya. Margatang, jika kamu menunjukkan video ini dan sampai diketahui oleh Direktur Tian, jangan harap kamu bisa tetap bekerja di perusahaan. Bukan hanya itu saja, kamu juga harus angkat kaki. Aku benar-benar tidak menyangka. Di grup Tian, bisa ada orang yang berkelakuan buruk dan menghalalkan segala cara sepertimu. Seluruh perusahaan di industri ini, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakanmu lagi. Selain itu, atas semua kerugian reputasi yang telah kamu timbulkan pada perusahaan. Direktur Tian, tidak seperti itu. Tolong dengarkan penjelasan saya. Sun Changqing, ini semua salahmu. Harap tenang, pembacaan putusan dimulai. Hadirin dipersilakan berdiri. Berdasarkan fakta-fakta di atas, memutuskan Zhang Fengqin bercerai dari Sun Changqing dan keluar tanpa membawa harta apapun, membatalkan utang Sun Changqing sebesar 666,000 yuan dan sepenuhnya ditanggung oleh Sun Hao sendiri. Selain itu, saya meminta pengadilan memutuskan untuk memutus hubungan ayah dan anak antara saya dan anak tiri saya, Sun Hao. Sun Changqing, kamu membuatku kehilangan pekerjaan dan membebankan utang lebih dari 100.000 yuan kepadaku. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Anakku, Sun Changqing, rasakan kau mati kesepian di masa tua nanti. Selamat datang, Kepala Insinyur Sun yang telah bebas dari penderitaan dan kembali dengan gemilang. Kepala Insinyur Sun, selamat datang kembali. Kedepannya kami akan banyak merepotkan Anda. Aku sama sekali tidak takut lelah. Aku hanya takut menyia-nyiakan hidup saja. Kantor baru Anda sudah kami siapkan. Mereka ini adalah murid-murid angkatan pertamamu. Salam, Guru. Bagus. Aku pasti akan membagikan semua pengetahuan dan seluruh keahlian yang kumiliki. Akan kuajarkan semuanya kepada kalian. Xiaomei, bisakah kamu punya sopan santun sedikit? Kalau bukan karena melihatmu sedang hamil, aku sudah tidak sudi melayanimu lagi. Dasar nenek tua bau. Sudah tidak bekus cari uang, hanya menumpang hidup dari kami. Kalau tidak mau kerja, pergi saja. Jangan harap bisa makan gratis di sini. Ada apa? Ada apa ini? Lihat istrimu itu, dia ingin mengusir ibu. Sun Hao, kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Kamu dan ibumu hidup dari gajiku. Selama ini, kalau kamu tidak puas, kamu juga boleh pergi. Mana berani, mana berani. Sayang, jangan marah ya. Ibu, sebaiknya ibu pergi saja. Kamu anak durhaka. Berani-beraninya kamu mengusir ibumu sendiri. Ibu, aku mohon padamu, jangan menyusahkanku lagi di sini. Pergilah. Dasar anak kurang ajar. Nak, benar-benar memelihara dua orang tidak tahu balas budi. Aku, Zhang Fengqin, tidak perlu mengandalkan kalian. Lihat saja nanti, aku akan sukses dan menunjukkannya pada kalian. Sun Changqing, kamu pantas sebatang kara di hari tua. Mungkinkah aku benar-benar akan hidup sebatang kara di hari tua? Pengantar makanan. Siapa yang menyuruhmu parkir di sini? Maaf, di sebelah sini tidak ada tempat parkir, jadi saya hanya memarkirnya sebentar. Setelah pesanan ini selesai, saya akan langsung pergi. Sudah aku bilang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kamu kan sudah tua, masa tidak mengerti bahasa manusia? Cepat pergi sana. Jangan dorong motor saya. Makanan antaran saya. Kamu? Rasakan, salah sendiri parkir sembarangan. Siapa yang mengizinkanmu menindas orang seperti ini? Kamu siapa? Kamu penghuni sini? Bukan. Lalu kenapa kamu ikut campur urusan orang? Anak muda. Kamu masih sangat muda. Punya tenaga kuat? Apa hanya dipakai untuk menindas orang? Kalau bukan karena mencari nafkah itu sulit,
Siapa yang mau bersusah payah mencari uang di luar? Kamu menumpahkan makanan pesanannya, membuatnya terlambat mengantar pesanan, dia harus mengganti rugi dan kena denda. Apa kamu ingin dia bekerja keras seharian tanpa hasil? Tapi, dia tidak parkir di tempat semestinya. Kalau atasan melihatnya, gajiku juga akan dipotong. Kita harus bisa fleksibel dalam segala hal agar ada rasa kemanusiaan. Kita ini bukan robot yang hanya mengikuti aturan secara kaku, tanpa kompromi. Kau melihat usianya? Mungkin seumuran dengan ibumu. Jika ibumu sendiri di luar sana diperlakukan kasar seperti ini, bagaimana perasaanmu? Terima kasih banyak sudah membantuku, Pak. Apa pesanan ini masih harus diantar? Iya, harus. Cepat antarkan, biar saya jagakan motor Anda di sini. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Kalau begitu, maaf merepotkan Anda, Pak. Terima kasih banyak. Saya akan segera kembali. Papa, pasti belum makan kan? Ini, bekal makan siang buatan saya sendiri. Meskipun hanya makanan rumahan biasa, tapi masakan saya rasanya cukup enak. Hari ini, silakan dicoba. Wah, harum sekali. Semoga cocok dengan lidah Anda, Pak. Pasti tidak seenak masakan istri Anda. Ya, sudah cerai. Sekarang aku sendiri. Sudahlah. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga membesarkan anak laki-laki saya sendirian. Kalau Anda tidak keberatan, mulai sekarang, setiap jam makan siang, saya akan menunggu Anda di sini dan membawakan Anda bekal. Aduh, saya jadi tidak enak. Itu terlalu merepotkan Anda. Tidak apa-apa, tidak merepotkan sama sekali. Di usia kita ini, sudah semestinya kita saling membantu. Baiklah, kalau begitu, saya tidak sungkan lagi. Silakan dicoba. Wah, siapa ini? Bukankah ini mantan suamiku yang bermulut tajam, serta sangat pelit? Jadi, ini mantan suamimu yang miskin dan melarat itu? Ternyata dari ujung kepala sampai kaki, tidak ada satupun barang berharga. Aduh, dibandingkan dengan bos kaya raya sepertimu, tentu saja dia tidak ada apa-apanya. Tapi coba lihat, kalian berdua, jika bersama, kelihatan sangat serasi. Tentu saja. Yang satu orang kaya baru, yang satu lagi nenek sihir. Sangat kocok. San Changqing, siapa yang kamu maki? Lihat dulu bagaimana keadaan dirimu. Memakai baju kerja lusuh, sampai-sampai harus makan bersama pengantar makanan di pinggir jalan, berdua berbagi satu kotak makanan. Masih tidak tahu malu menyindirku? Keadaannya tidak seperti yang kalian pikirkan. Hei, kamu. Pacarku ini sedang mencoba merasakan kerasnya kehidupan. Memangnya tidak boleh? Kami berdua memang suka pamer kemesraan di pinggir jalan. Apa pedulimu? San Changqing, boleh juga nyalimu. Kalau kamu tidak takut, malu, bawa saja nenek pengantar makanan ini, nikahi saja dia. Lalu jadilah sepasang pengemis pria dan pengemis wanita. Apakah kami miskin atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Hidup ini dijalani untuk diri sendiri, baik atau buruknya, hanya kami sendiri yang tahu. Aku justru ingin menasihatimu. Jangan hanya memikirkan uang, lebih baik kenali dulu orang di sekitarmu dengan jelas. Tidak setiap kali kamu akan beruntung. Kotak makanku. Siapa yang kamu bicarakan? San Changqing, tunggu saja pembalasanku. Kah? Seleramu cukup modis juga? Kotak makan yang kamu beli ini. Waktu itu, saat aku menghilangkan kotak makanmu, aku selalu ingin membelikanmu yang baru. Aku tidak pintar memilih, dan tidak tahu apakah kamu akan menyukainya. Aku suka. Ayo, makan ini. Jangan bergerak. Ibu, sedang apa ibu di sini? Siapa orang ini? Saya, Sun Changqing, teman ibumu. Elo. Teman, kulihat kamu hanya ingin mendekati ibuku. Biar ku beritahu ya, ibuku pertama tidak punya uang, kedua, tidak punya rumah, dan dia juga sudah tidak muda lagi. Jangan macam-macam dengannya. Jangan asal bicara kamu. Ibu, ayo pulang bersamaku. Nak, ayo ibu. Jangan tarik ibu, nak. Ibu tahu,
Apa pekerjaannya? Ibu tahu bagaimana latar belakang keluarganya. Dia. Tapi ibu langsung berteman dengannya begitu saja. Benar-benar membuatku khawatir. Di usia seumur ini, hanya ingin mencari pasangan hidup. Kenapa rasanya sesulit ini? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sudah selama ini, Dongli ini sama sekali tidak ada kabarnya. Pak Kang. Pak Sun, malam ini akan ada acara perjodohan karyawan gabungan dari beberapa perusahaan. Dandan yang tampan, ya? Pak Kang, malam ini saya ada urusan. Saya tidak ikut saja. Salah sepenting apapun harus dikesampingkan dulu. Kamu adalah perwakilan grup Tian dan grup Kang kami, wajah dari kedua grup perusahaan. Malam ini kamu wajib datang. Tapi... Pak Kepala Insinyur Sun, ku dengar Anda adalah kepala insinyur yang dikontrak bersama oleh grup Kang dan grup Tian. Saya ini hanya seorang teknisi pemeliharaan mesin CNC biasa. Teknisi biasa tentu berbeda dengan Anda. Teknisi seperti Anda tidak hanya bisa memodifikasi peralatan, tetapi juga meningkatkan lini produksi. Di luar sana, entah ada berapa banyak perusahaan yang berebut ingin mempekerjakan Anda. Benar sekali. Sayangnya, kemampuan finansial mereka tidak sebanding dengan grup Kang dan grup Tian. Jadi, meskipun ingin merekrut Anda, mereka tidak akan sanggup membayarnya. Pak Kang dan Pak Tian sangat berjasa kepada saya. Karena itu, selama mereka membutuhkan, saya akan terus bekerja untuk mereka. Ku dengar grup Kang dan grup Tian menawarkan gaji yang sangat fantastis demi merekrut Pak Kepala Insinyur Sun. Kalau begitu, di pasar perjodohan ini, Pak Kepala Insinyur Sun jauh lebih menarik dibanding para pemuda yang baru masuk kerja. Beliau jauh lebih kompetitif. Pak Kepala Insinyur Sun, bagaimana menurut Anda tentang saya? Bagaimana kalau dengan saya? Pak Kepala Insinyur Sun, coba lihat saya. Bagaimana kalau dengan saya? Ternyata dia adalah Pak Kepala Insinyur Sun. Kelihatannya, dia juga bukan orang baik. Untung saja aku tidak membiarkan ibuku mendekatinya. Bagaimana kalau denganku? Maaf, aku ada urusan sebentar. Aku pergi dulu. Kepala Insinyur Sun, acara perjodohan ini belum selesai. Anda tidak boleh pergi. Ada kursi kosong di dekat Kepala Insinyur Sun. Bagaimana kalau kita mengobrol berdua saja? Hei, lepaskan. Lepaskan. Kamu yang harusnya melepaskannya. Lepaskan. Kalian semua lepaskan. Hei Dongli. Kamu kemana saja selama 2 bulan ini? Aku terus mencarimu. Ponselmu, kenapa tidak bisa dihubungi? Minggir. Aku masih harus mengantar pesanan. Sebentar lagi akan terlambat. Kamu, jangan halangi aku mencari uang. Siapa wanita itu? Memangnya tidak kelihatan? Dia cuma pengantar makanan. Pengantar makanan? Mana pantas kamu? Bersanding dengan Kepala Insinyur Sun kami, berdiri bersama? Kamu itu cuma pengantar makanan. Ini acara perjodohan kelas atas. Tahu, kamu tukang antar makanan. Setelah antar makanan, cepatlah keluar. Benar sekali. Minggir, jangan tarik aku. Kalian semua, diam. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Kenapa ibu memakai seragam pengantar makanan? Dongli, kamu mengantar makanan? Apakah anakmu tidak tahu? Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah ibu bilang padaku kalau ibu bergabung dengan kelompok tari lansia dan setiap hari senam serta menari di lapangan? Nah, Ibu tidak berniat membohongimu. Aku hanya ingin mencari uang lebih banyak agar bisa membelikanmu rumah lebih cepat. Ibu benar-benar salah berpikir seperti itu. Ayah meninggal sewaktu aku kecil. Ibu membesarkanku seorang diri. Waktu kecil, impian terbesarku adalah bisa cepat tumbuh dewasa agar bisa segera menghasilkan uang dan membuat ibu hidup nyaman. Tapi sekarang, setelah akhirnya aku bisa menghasilkan uang, kenapa ibu masih membiarkan diri ibu bekerja sekeras ini? Nak, Ken, Grant, Enter. Generasi kami ini, bukankah mendedikasikan seluruh hidup demi anak? Meskipun lelah, tapi asalkan anak berbakti. Sebanyak apapun pengorbanan kami, semuanya sepadan. Dongli, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Dongli, menikahlah denganku. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Aku. Dasar kau tua bangka mesum, beraninya melamar ibuku. Nak,
Jangan seperti ini. Ibu, apa ibu tidak lihat? Tua bangka cabul ini baru saja dikelilingi oleh begitu banyak wanita. Sekali lihat saja tahu, dia bukan orang baik-baik, Bu. Dia mendekatimu, hanya ingin mempermainkanmu. Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Kalian anak muda, cari pasangan dibilang pacaran, sedangkan kami yang paruh baya cari pasangan dibilang berbuat mesum. Kamu ini standar ganda sekali. Siapa kepala insinyur Sun kami ini? Lalu, siapa ibumu? Hanya seorang kurir pengantar makanan, kulitnya gelap, dan wajahnya tua. Masih bermimpi ingin menikah dengan kepala insinyur Sun kami? Mana pantas dia? Kalian ini. Yang satu cuma tukang reparasi, berani melamar di depan umum. Yang satu lagi cuma pengantar makanan. Total usia kalian berdua sudah lebih dari 100 tahun. Masih mau bergaya romantis seperti anak muda. Benar-benar tidak tahu malu. Zhang Fengqin, apa maksud perkataanmu itu? Katakan saja kalau kamu cemburu. Aku cemburu, Sun Changqing. Waktu itu kamu begitu terburu-buru bercerai dariku. Kupikir kamu sudah menemukan wanita muda yang cantik. Ternyata setelah ditunggu-tunggu, kamu cuma dapat wanita tua dan jelek ini yang kerjanya cuma mengantar makanan pula. Lihat tampangnya yang melarat itu, mana bisa menandingi aku. Benar sekali. Memang hanya kamu yang masih memikat dan menawan. Ini acara perjodohan. Kenapa kalian berdua ada di sini? Setengah dari karyawan di sini, semuanya anak buah Tuan Shu. Sebagai pacar Tuan Shu, bukankah wajar jika aku menemaninya? Tuan Su itu bos besar, sungguh bahagia menjadi pacarnya. Aduh, aku iri setengah mati. Kalau tahu pesonaku selaku ini, seharusnya sejak dulu aku mencampakkanmu agar tidak membuang-buang waktu bertahun-tahun bersamamu. Aku juga butuh waktu puluhan tahun baru bisa menyadari sifat aslimu. Tapi tidak apa-apa, ini lebih baik daripada dibohongi olehmu seumur hidup. Tak usah bicara seakan-akan kamu adalah korbannya. Aku menyerahkan masa mudaku padamu. Akulah yang paling sial. Tapi untungnya sekarang kamu sadar diri. Menemukan nenek tua ini, kalian memang sangat serasi. Sangat pas untuk kamu nikahi. Untuk menjadi pembantu yang melayanimu. Sun Changqing, kamu hanya bisa mencari rasa percaya diri dari wanita seperti ini. Aku peringatkan kamu, boleh saja kamu memaki Sun Changqing, tapi jangan bawa-bawa ibuku. Sudahlah, kalian berdua jangan bicara lagi. Aku pergi sekarang saja. Dongli, bukan kamu yang harus pergi, melainkan dia. Zhang Fengqin, dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu? Atas dasar apa kamu merasa dirimu lebih mulia dari orang lain? Pacarku yang sekarang jauh lebih baik, berkali-kali lipat dibanding dirimu. Hidupnya penuh dengan ketulusan, sedangkan hidupmu penuh dengan konspirasi dan kelicikan. Bagi orang yang sudah berusia di atas 50 tahun, apa yang sebenarnya paling diinginkan, itu tidak lain hanyalah makan 3 kali sehari dan memiliki seorang pasangan hidup yang tulus dan menenangkan. Sun Changqing, kalau hidup tanpa ambisi sepertimu, lebih baik pasrah saja pada hidup. Bilang saja kalau kamu memang tidak becus, wanita-wanita cantik di belakangmu ini tidak kamu dekati. Kenapa? Bukankah karena kamu takut menghabiskan uang untuk mereka? Makanya kamu mencari kurir pengantar makanan miskin ini. Bahkan jika dia ingin kamu melanjakan uang untuknya, dia tidak akan terpikir barang-barang mewah. Kosmetik bermerek, tas mewah, apakah dia mengerti semua itu? Paling banter dia cuma minta dibelikan. Makanan pesan antar kelas atas. Oh ya, dia bahkan bisa mengantarkannya sendiri. Jadi bisa hemat ongkos kirim. Sun Changqing, aku yang paling tahu seberapa pelitnya dirimu. Siapapun yang hidup bersamamu, selain hanya akan dijadikan pembantu, mereka tak akan mendapat keuntungan sepeser pun. Orang macam apa itu? Ya, aku memang tidak punya apa-apa. Tapi, terhadap Dongli, aku memiliki ketulusan. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merawat calon istriku dengan baik. Kalian semua dengarlah. Ini benar-benar level tertinggi dalam memanfaatkan orang. Hanya dengan satu kalimat, ingin membawa orang pergi. Indah sekali mimpimu, ingin mendapat untung tanpa modal. Mana ada hal semudah itu? Seorang wanita seharusnya berpikir lebih realistis. Kalau tidak, ditipu pun tidak akan sadar. Pak Shu, Anda sudah berjanji padaku tentang apartemen mewah, pemandangan laut yang bernilai 5 juta itu.
jangan ingkar janji, ya. Tenang saja, sayang. Itu pasti akan menjadi milikmu. Kalian dengar tidak? Ini baru namanya pria sejati. Ibu, tolong aku. Ibu, kamu ternyata punya anak yang sudah sebesar ini. Nah, ada masalah apa? Kita pulang dulu baru bicara. Tidak bisa, Bu. Para penagih utang itu memaksaku untuk membayar utang. Lihatlah betapa parahnya mereka memukuliku. Apa? Lalu bagaimana dengan Xiaomei? Xiaomei sudah mengusirku. Dia menyuruhku mencari cara sendiri untuk melunasi utang. Bukankah kamu masih punya sebuah apartemen? Jual saja. Ibunya, Xiaomei, sudah mengalihkan rumahku atas nama mereka. Katanya dia sudah melahirkan seorang putra untukku, jadi aku berutang padanya. Kamu mengalihkannya? Mereka memaksaku. Aku juga tidak punya pilihan lain. Bagaimana bisa aku membesarkan anak tidak berguna sepertimu? Kalau aku ada di rumah, aku pasti tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Sudahlah, Bu. Ibu juga tidak akan bisa menang melawan Xiaomei. Bukankah ibu juga akhirnya diusir olehnya? Itu semua karena kamu anak durhaka. Waktu dia mengusirku hari itu, kamu malah membantunya di sana. Saat itu, kenapa kamu tidak ingat kalau aku ini ibumu? Sudahlah, Bu. Keadaan sudah genting begini. Jangan meributkan hal seperti ini lagi. Bukankah ibu menggandeng orang kaya? Minta saja uang padanya. Nah, soal masalah ini kita bicarakan setelah pulang nanti ya. Tidak bisa. Bu, sudah tidak ada waktu lagi. Kalau tidak segera memberikan uangnya, mereka akan melemparku ke sungai untuk umpan ikan. Apa? Kalau begitu, anakku punya utang sebesar 600 sampel yuan yang harus dilunasi. Bisakah kamu membantuku melunasinya dulu? Aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Tapi kamu malah secepat ini datang meminta uang kepadaku. Memangnya aku kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Pernahkah kamu memberitahuku kalau kamu punya anak yang sudah dewasa? Memang, aku tidak pernah mengatakannya. Tapi aku juga tidak pernah bilang aku tidak punya anak kan? Jadi begini caramu membohongiku, ha? Aku tidak bermaksud begitu. Sudahlah, jangan bahas itu dulu. Uang 600.000 yuan lebih bagi bos besar seperti Anda pasti bukan apa-apa. Bisakah Anda bantu aku dalam keadaan darurat ini dulu? Atas dasar apa? Uangku. Belanjakan sesuka hatimu. Orang lain tidak berhak ikut campur. Kalau begitu, rumah pemandangan laut senilai 5 juta akan kukembalikan padamu. Aku hanya minta 66.000. Menggunakan rumahku untuk ditukar dengan uangku. Perhitunganmu ini sungguh licik sekali. Jangan lupa, kamu sendiri yang menawarkan itu kepadaku. Aku memang bilang mau memberikannya padamu, tapi hanya untuk kamu tinggali. Aku tidak pernah bilang di sertifikat rumahnya akan ditulis namamu. Shudafu, aku ini pacarmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Pacar? Coba cari tahu dulu. Aku, Shudafu, punya berapa banyak pacar. Yang muda dan cantik ada banyak sekali. Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Kalau bukan karena kamu masih punya sedikit pesona, mana mau aku bersamamu? Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang ingin menikahiku? Aku menikahimu hanya untuk menjadi ayah tiri gratisan baginya. Shudafu, kamu sedang berlagak tidak tahu malu sekarang, ha? Jangan lupa, ada banyak orang yang melihat kita. Apa kamu tidak takut ditertawakan oleh karyawanmu? Hahaha. Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu malu? Siapa di sini yang tidak tahu kalau aku, Shudafu, bisa sukses karena bersikap tidak tahu malu? Akan kuhabisi kau. Masih mau memeras uangku? Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku dan anakku sudah benar-benar terdesak. Anggap saja uang ini kupinjam darimu. Aku mohon padamu. Sekarang kalau kulihat dirimu, tampak semakin lama, semakin tua. Cepat pergi bersama anakmu yang tidak berguna itu. Pulang saja. Nikmati masa pensiun. Bu, Pak Shu sudah pergi. Kita harus bagaimana? Ayah, 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 tolong aku, ayah. Aku bukan ayahmu. Mana mungkin? Dari dulu kamu kan ayahku. Pengadilan sudah memutuskan sejak lama. Hubungan itu
sudah diputus sejak lama. Hubungan ayah tiri dan anak antara aku dan kamu. Ayah, ini sudah lebih dari 20 tahun, Ayah. Masa diputus begitu saja? Saat aku baru kena PHK, kamu langsung main tangan memukulku. Saat aku tersungkur di tanah, kamu menendang obatku sampai terlepas dari tanganku. Saat kamu memaksaku menandatangani perjanjian pengalihan hak kepemilikan rumah, saat kamu menipuku untuk menandatangani surat utang pinjaman berbunga tinggi, sejak itu kamu bukan anakku lagi. Dan aku juga bukan ayahmu, Ayah. Aku tahu aku salah. Aku memang serakah. Aku cuma mikirin untung sampai lupa hati nurani. Ayah, aku mohon kasih aku satu kesempatan lagi. Asal ayah mau melunasi utangku, nanti aku pasti jadi anak yang baik buat ayah. Aku akan berbakti padamu. Sudah terlambat. Ayah tega, nggak peduli aku. Mereka bisa memukulku sampai mati. Kamu bisa lapor polisi. Tidak. Saw wars and D. Do and is and and. Nggak boleh lapor polisi. Biarpun lapor polisi, mereka tetap nggak akan melepaskanku. Nggak bisa. Jadi ayah benar-benar mau membiarkan aku hidup mati? Aduh, pergi. Kamu ngapain? Jangan ada yang bergerak. Kalian yang memaksaku. Nak, jangan nekat. Lepaskan ibuku. Jangan gegabah. Sun Changqing, jadi sekarang kamu sudah punya pasangan baru. Terus kamu jadi nggak peduli aku hidup atau mati ya? Dua hal itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kalau begitu, cepat kasih uangnya ke aku. Aku kasih. Jangan sakiti dia. Kasih. Aku kasih. Tapi sekarang, aku nggak bawa uang sebanyak itu. Aku janji sama kamu, aku bakal segera cari kekurangannya. Duman Pravits, lepasin dia dulu. 3 hari saja, uangnya akan langsung aku serahkan semuanya. Sun Changqing, kamu kira aku bodoh ya? Changqing. Kamu pikir aku masih bakal percaya kamu? Aku nggak bermaksud begitu. Kalau kalian masih memaksaku, aku akan mati bareng dia. Jangan ada yang bergerak. Sun Changqing, aku anakmu. Hey Shads in 40, I've resetted 7 bubbly settings. Berani-beraninya kamu memperlakukanku begini. Kamu mau nyelamatin dia ya? Baik, aku kasih satu cara. Sekarang, berlutut. Mohon sama aku. Kamu mau berlutut atau enggak? Baik, aku berlutut. Kamu keterlaluan. Changqing, jangan. Dia sampai, demi ibuku, berlutut ke orang lain. Sun Changqing, nggak nyangka kamu juga bisa sampai kayak gini hari ini. Rasain. Gara-gara kamu nggak mau kasih uang ke aku. Sun Hao, kamu ngapain? Lepasin aku. Dongli, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak apa-apa. Siapa yang menelepon polisi? Saya yang menelepon. Orang ini menyerang dengan pisau. Dia sudah dilumpuhkan. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Bersiaplah menerima hukuman hukum. Pak Polisi, anak saya cuman hilaf sesaat, Pak Polisi. Changqing, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana bisa kamu melakukan itu demi aku? Tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak apa-apa. Pak Sun, kepala insinyur, bukan cuma keahliannya luar biasa. Dia juga jadi pahlawan penyelamat. Sekarang, aku jadi iri lagi pada istri Pak Sun. Iya. Om, aku nggak menyangka demi menyelamatkan ibuku. Sampai nyawamu pun kamu pertaruhkan. Dulu aku yang salah. Aku tidak seharusnya memisahkan kalian. Mulai sekarang, kalau Om tidak keberatan, aku akan jadi anakmu. Aku akan berbakti padamu. Seperti aku berbakti pada ibuku. Baik-baik. Seumur hidup, aku tidak kekurangan apapun. Cuma kurang istri dan anak. Sekarang aku sudah punya semuanya. Pak Sun, kartu hitam Supreme senilai 20 juta ini akhirnya kembali ke pemiliknya. Anggap saja ini ucapan selamat atas pernikahan kalian. Ini
Dongli, menikahlah denganku. Nikahi dia. Nikahi dia. Aku mau.